Mengikuti tatapan Murong Feiwu, King Xuan Tianchen memperhatikan keberadaan Li Fuchen. Harus dikatakan bahwa temperamen Li Fuchen sangat unik ketika berdiri di tengah kerumunan. Dia tampaknya berbaur dengan kerumunan tanpa memberikan sedikit pun rasa ketidakharmonisan. Namun saat berbaur, dia juga memiliki pesona dunia lain dia, jika kamu melihatnya, kamu akan tertarik padanya. Feiwu, siapa dia? King Xuan Tianchen bertanya, nadanya agak rendah. Murong Feiwu berkata dia adalah temanku, King Xuan Tianchen. Aku tidak akan menemanimu lagi. Kamu bisa kembali sendiri. Maukah kamu memperkenalkanku padanya? King Xuan Tianchen tidak mau menyerah. Dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa Murong Feiwu menyukai Li Fuchen, yang merupakan intuisi seorang pria. Saya akan memperkenalkan Anda nanti ketika saya memiliki kesempatan. Oke, King Xuan Tianchen tidak bodoh. Dia tahu bahwa mengenal Li Fuchen saat ini hanya akan membuat kesan Murong Feiwu terhadapnya semakin buruk, dan bukan itu yang ingin dia lihat. Dengan senyuman di wajahnya, King Xuan Tianchen berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, wajahnya menjadi sangat suram. Li Fuchen, sudah lama tidak bertemu. Murong Feiwu tersenyum dan berjalan menuju Li Fuchen. Li Fuchen berkata saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Murong Feiwu berkata tanpa berkata-kata rumah saya di kota Firibird, Anda tidak tahu. Li Fuchen berkata saya tidak terlalu memperhatikan. Dia masih memiliki kesan terhadap Murong Feiwu. Kenapa kamu datang ke kota Firibird? Saya ingat kota Changlan jauh dari sini. Kota Changlan berada di utara daratan utara, dan ini adalah selatan dari daratan utara selatan dan satu utara. Li Fuchen berkata saya keluar untuk berkeliaran. Saya tidak punya tujuan apapun. Tidak masalah kemana saya pergi. Chuangdang, Anda adalah dewa alkimia, dan Anda sebenarnya suka berkeliaran. Aneh, meskipun Li Fuchen dikenal sebagai dewa pedang dan alkimia yang misterius, Murong Feiwu tidak berpikir bahwa keterampilan pedang Li Fuchen sama menakjubkannya dengan keterampilan alkimianya. Dia mungkin hanya dewa misterius tingkat tinggi tingkat pertama, tapi dia adalah seorang guru misterius biasa. Dengan kekuatan seperti itu, Murong Feiwu tidak tahu harus berkata apa di benua bernoda darah. Li Fuchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ayo, kamu baru di sini, aku akan mengantarmu berkeliling kota Firibird. Kalau begitu aku minta maaf. Li Fuchen tidak ingin mengecewakan niat baik pihak lain, jadi dia setuju. Kota Firibird sangat besar, dengan banyak alkemis ilahi dan platform alkimia didirikan di banyak tempat. Platform alkimia adalah tempat di mana para ahli alkimia bersaing satu sama lain dalam keterampilan alkimia mereka sebelum naik, semua orang menentukan nomor lotre. Pemenangnya mengambil tiket lotre lawan, sedangkan yang kalah tentu saja tidak mendapat apa-apa. Karena ada banyak alkemis ilahi di kota Firibird, pada dasarnya ada orang yang bersaing dalam level alkimia di setiap platform alkimia, dan ada juga banyak orang yang menonton. Setiap orang memasang taruhan secara pribadi untuk bertaruh siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Dari platform Doudan, Anda dapat melihat betapa makmurnya perkembangan alkimia di kota Firibird, dan hampir sama baiknya dengan di kota Huoluo. Seperti kota dewa tingkat ketiga lainnya seperti kota Tungku, kota Firibird juga memiliki pagoda dan banyak anggota keluarga Murong bertugas di pagoda dan Murong Feiwu sendiri juga merupakan salah satu tetua emas tingkat rendah di pagoda dan Penatua Murong. Penatua Murong, siapa ini? Mungkinkah King Xuan Tianchen dari keluarga King Xuan di Bumi Timur? Banyak pejabat senior di Danta yang masih mengetahui tentang keluarga King Xuan di Bumi Timur. Keluarga Dandao yang berada di atas keluarga Murong. Aku kenal orang ini. Tampaknya dia adalah orang nomor satu di konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 di wilayah utara kita. Li Fuchen. Dewa Pedang dan Pil Misterius. Dewa Pedang dan Pil. Jika itu benar-benar dia, maka mudah dimengerti. Meskipun King Xuan Tianchen kuat dan menempati peringkat ketiga dalam konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 wilayah timur, dia tidak dapat dibandingkan dengan Li Fuchen yang menempati peringkat pertama. Saya tidak tahu dari keluarga alkimia mana Li Fuchen berasal. Keluarga saya tidak tahu yang mana yang akan dipilih oleh keluarga Murong pada akhirnya. Menurut pendapat saya, itu mungkin keluarga penguasa kota. Bagaimanapun, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api yang dekat kuat dan memiliki sejarah panjang. Mereka masih jauh dari kota Firibird, begitu pula keluarga Xian dan keluarga King Xuan. Ya, saya lebih optimis tentang keluarga Platinum. Dikatakan bahwa keluarga Platinum memiliki hubungan yang baik dengan Realm Lord yang kuat. Selama Danta, banyak anggota Danta yang membicarakannya. Li Fuchen melirik ke arah Murong Feiwu dan berkata, sepertinya hidupmu juga tidak mudah.
Pernikahan antar keluarga besar adalah hal yang lumrah, namun bukanlah hal yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat. Murong Feiwu tersenyum pahit dan berkata meskipun keluarga Murong adalah keluarga alkimia besar dengan sejarah yang panjang dan kuno, di dunia ini di mana kekuatan dihormati, selalu merupakan hal yang sangat berbahaya jika tidak memiliki orang yang benar-benar kuat untuk memimpin. Ini invasi jurang maut, keluarga Murong cukup beruntung. Ada keluarga besar di kota Firibert yang tidak kalah dengan keluarga Murong dari segi kekuatan, namun langsung dimusnahkan karena tidak memiliki pemimpin alam keluarga, ada begitu banyak orang yang meminta ramuan. Nomor, Anda dapat menyinggung perasaan beberapa orang, tetapi Anda tidak dapat menyinggung perasaan beberapa orang. Jika dia datang untuk meminta ramuan, Anda hanya dapat dipaksa untuk menerimanya Master Alam yang duduk sebagai penanggung jawab, bagaimana mungkin orang yang meminta ramuan itu begitu sombong. Petik 2. Murong Feiwu sebenarnya memahami pendekatan keluarga Murong, tetapi dia agak tidak mau dan menolak apa yang terjadi padanya. Li Fuchen mengangguk. Ini memang kekurangan keluarga Dandao. Perahu secara alami akan lurus ketika mencapai jembatan. Mungkin akan ada pergantian saat itu. Murong Feiwu menghela nafas, saya harap begitu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Li Fuchen, ngomong-ngomong, kamu berasal dari keluarga atau sekte mana? Menurut pendapatnya, Li Fuchen pasti berasal dari bintang 6 teratas keluarga. Atau murid dari sekte bintang 6. Li Fuchen berkata saya mengecewakan Anda. Saya tidak memiliki sekte, dan saya tidak berasal dari keluarga besar. Itu murni kebetulan bahwa saya berkembang di jalur alkimia. Sulit dipercaya. Sungguh berlebihan jika seseorang yang tidak memiliki latar belakang bisa mencapai sejauh ini. Li Fuchen bertanya apakah saya perlu berbohong kepada Anda. Murong Feiwu memikirkan sesuatu, kalau begitu kali ini saya ceroboh. Orang yang bersama saya sebelumnya adalah King Xuan Tianchen dari keluarga King Xuan, Pil Bintang 4 dari Bumi Timur tempat ketiga di konferensi dewa. Orang ini terlihat anggun, tapi sebenarnya dia murung. Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk mempermalukanmu, jadi berhati-hatilah. Aku hanya akan menemanimu. Li Fuchen tidak punya masalah peduli. Keluarga King Xuan mungkin sangat kuat, tetapi pertarungan antara dua junior tidak akan menarik perhatian para petinggi. Dan ini adalah kota Firibert, bukan wilayah keluarga King Xuan. Setelah membawa Li Fuchen berkeliling kota Firibert, keduanya berpisah. Di penginapan, Li Fuchen mempraktikkan aturan ruang seperti biasa. Setelah jangka waktu tertentu, aturan ruang angkasa akhirnya dinaikkan ke tingkat kecil, dari tahap awal Dewa Alam Bawah ke tahap tengah Dewa Alam Bawah. Aturan ruang menjadi semakin sulit untuk diperbaiki. Memisahkan aturan ruang dari keterampilan magis domain luar angkasa memiliki beberapa kekurangan, dan banyak di antaranya bahkan tersesat. Li Fuchen menggelengkan kepalanya aturan ruang harus diperbaiki dengan cepat, harus seperti waktu. Aturannya sama, Anda harus punya peluang sendiri. Aturan waktu memiliki permata waktu dan rumput dewa yang berisi kekuatan waktu, tetapi aturan ruang tidak memiliki apapun. Tapi kebetulan adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan datang. Meskipun aturan ruang hanya ditingkatkan ke tingkat kecil, dikombinasikan dengan aturan waktu, aturan ruang dan waktu telah menembus dari alam sempurna Dewa Alam Bawah ke tahap awal Dewa Alam Tengah. Sekarang Li Fuchen dapat menciptakan ruang dan waktu yang relatif stabil dengan lambaian tangannya. Jika dia mau, dia bahkan dapat membuat saluran ruang dan waktu untuk memungkinkan beberapa orang bergerak dalam ruang dan waktu, mirip dengan susunan teleportasi. Sulit untuk meningkatkan aturan tata ruang, jadi Li Fuchen sekali lagi memfokuskan energinya untuk menciptakan keterampilan magis di alam pedang. Satu orang saja telah menciptakan 60 keterampilan ilmu pedang tingkat rendah. Ini adalah jumlah yang mencengangkan. Banyak dewa tingkat atas hanya dapat menciptakan lebih dari 10 atau 20 keterampilan ilmu pedang tingkat rendah dalam hidup mereka mencapai alam dewa misterius, bukan dewa wilayah. Saat dia menjadi dewa domain, sulit membayangkan seperti apa pemandangannya nanti. Li Fuchen membutuhkan banyak waktu untuk membuat domain pedang surgawi sebelumnya, tetapi akan lebih mudah untuk menciptakan keterampilan magis lainnya di domain pedang Dao. 61 gerbang, 62 gerbang, 65 gerbang. Li Fuchen tinggal di kota Firibert untuk waktu yang lama kali ini, terutama karena dia telah bepergian untuk waktu yang lama dan ingin menjalani kehidupan yang stabil untuk saat ini, lagi pula, dia berada di jalan setiap hari. Sungguh membosankan. Saat pergi menjelajah, Anda juga harus menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat, serta menikmatinya pada saat yang seharusnya Anda nikmati. Suasana alkimia di kota Firibert sangat kuat. Pada hari ini,
Ketika Li Fuchen melewati platform alkimia, dia melihat King Xuan Tianchen. Dia bertarung dengan seseorang di platform alkimia alkemis di kota Firibird. Dewa alkimia muda bernama Yu Murong Feiwu bernama Hurui. Dalam konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 ini, Hurui juga mendapat peringkat, dan tampaknya peringkatnya tidak rendah. Platform Doudan dibagi menjadi platform Doudan primer, platform Doudan perantara, dan platform Doudan tingkat lanjut. Platform Doudan junior hanya menyediakan tungku alkimia bintang 2, platform Doudan perantara menyediakan tungku alkimia bintang 3, dan platform Doudan tingkat lanjut menyediakan tungku alkimia bintang 4. Selain itu, ada aturan di platform Doudan tingkat tinggi. Hanya api dewa bintang 4 yang boleh digunakan. Terlihat bahwa tingkat alkimia antara keduanya sangat berbeda. Tungku pil dewa tingkat tinggi bintang 4 yang dimurnikan oleh King Xuan Tianchen semuanya adalah pil dewa tingkat 8 tertinggi, dan ada juga 2 pil dewa mutan. Hurui hanya menyempurnakan satu tungku ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4 tingkat tinggi, dan bukan satu pun ramuan ilahi mutan. Tingkat alkimia saudara Tianchen benar-benar hebat. Dan Hurui malu pada dirinya sendiri. Meskipun dia kalah, Hurui tidak berkecil hati sama sekali. Lawannya adalah makhluk peringkat ketiga di konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 di Timur Tanah. Dia bertarung dengan lawan dalam pertarungan alkimia, saya hanya ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara saya dan jenius alkimia terbaik di Tanah Timur levelnya tidak kalah dengan Tiandang Xuan Shen Yu Mingguang. Diperkirakan hanya Feng Dang Xuan yang kemampuan Shen Huang Xuan lebih tinggi darinya. Adapun Dewa Misterius Pil Pedang Li Fuchen, hanya bercanda, tidak ada bandingannya sama sekali. Jarak antara dia dan Dewa Misterius Pil Pedang Li Fuchen masih tak terhitung. Saudara Rui bersikap rendah hati, saya hanya tampil lebih baik. King Xuan Tianchen melihat sekeliling dengan senyuman di wajahnya dan melihat sekeliling panggung Doudan. Dia suka melihat penampilan memuja orang lain. Benar saja, banyak orang memandangnya dengan kagum. Hurui bukan hanya seekor kucing atau guk-guk, tetapi jenius alkimia peringkat kedua di kota Firibird, kedua setelah Murong Feiwu. Orang ini dapat dengan mudah mengalahkan Hurui, dan tingkat alkimianya dapat dibayangkan. Hei, itu dia, King Xuan Tianchen melihat Li Fuchen. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengetahui tentang perbuatan Li Fuchen, dan mengetahui bahwa dia adalah orang pertama di konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 Negeri Utara, dan bahwa dia telah memenangkan tempat pertama dengan keunggulan absolut. Sejujurnya, King Xuan Tianchen tidak mempercayainya dan merasa pasti ada kelembapan di dalamnya. Li Fuchen, apakah kamu berani datang dan melawanku demi pil? King Xuan Tianchen berkata dengan keras. Meskipun Li Fuchen adalah orang nomor satu di konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 di Tanah Selatan, King Xuan Tianchen bukanlah orang yang pantas mendapatkan reputasinya sekarang, dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia bisa menyempurnakan dewa tingkat 9 tertinggi. Itu bukanlah hal yang sulit dan... Apakah Dewa Misterius Pil Pedang Li Fuchen ada di sini? Semua orang mengikuti pandangan King Xuan Tianchen dan segera melihat Li Fuchen. King Xuan Tianchen ini tampaknya sedikit terlalu percaya diri. Li Fuchen adalah orang nomor satu di jalur alkimia generasi muda di wilayah utara, dan dia hanya orang ketiga di wilayah timur. Kita tidak bisa meremehkan King Xuan Tianchen. Diakui atau tidak, jalur alkimia di wilayah timur memang lebih makmur daripada di wilayah utara kita. Dalam daftar Master Alkimia dari Alam Dewa Ziyun, ada 3 orang di wilayah timur dalam daftar, sementara hanya 1 wilayah utara kita yang masuk dalam daftar. Ini cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jalur alkimia di wilayah timur sangat makmur, tapi itu tidak berarti bahwa kita di wilayah utara tidak mempunyai peluang untuk melampauinya. Ada banyak diskusi seputar platform Doudan. Li Fuchen tidak ingin naik ke atas panggung. Tetapi dia berpikir bahwa dia telah memenangkan tempat pertama di konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 Tanah Utara dan merupakan perwakilan dari generasi muda Tanah Utara panggung, dia tidak hanya akan kehilangan wajahnya sendiri, tetapi juga seluruh jalur alkimia daratan utara meskipun dia tidak takut dengan rumor apapun, tetapi sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini, itu adalah pilihan terbaik untuk naik ke panggung. Berjuang untuk alkimia, dia tidak takut akan masalah sampai-sampai mengabaikan reputasi alkimia Tanah Utara. Secara keseluruhan, karena dia telah memenangkan tempat pertama di konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 dan karena dia telah menerima banyak penghargaan konferensi, dia harus memikul tanggung jawab tertentu. Tidak bertanggung jawab bukanlah ilmu pedang atau kepribadiannya. Ini Li Fuchen, pergi dan beritahu Nona Muda. Ada anak-anak dari keluarga Murong di sini. Ketika mereka melihat King Xuan Tianchen akan menantang Li Fuchen, mereka segera pergi untuk memberitahu Murong Feiwu. Oke. Karena kamu sangat percaya diri,
aku akan mengabulkan keinginanmu, tapi agar aku bisa naik panggung untuk bersaing denganmu, aku harus punya cukup kemenangan. Aku tidak tahu kemenangan apa yang ingin kamu bayarkan. Fu Chen tidak ingin mengambil keuntungan dari pihak lain. Dia ingin pihak lain mengeluarkan banyak darah. King Xuan Tianchen mengerutkan kening. Karena pihak lain mengatakan ini, loterenya tidak boleh rendah. Jika tidak, orang lain akan mengira dia penakut. Tungku alkimia tingkat menengah bintang 5, Sifang Shenhuo Furnace, saya tidak tahu apakah lotre ini cukup. Sifang dia mendapatkan Divine Fire Furnace dengan susah payah. Meskipun selain Sifang Divine Fire Furnace, dia juga memiliki tungku alkimia bintang 5 lainnya. Namun dalam keadaan normal, Dewa Alkimia yang kuat akan memiliki beberapa tungku alkimia masing-masing. Setiap jenis tungku alkimia memiliki efek uniknya sendiri. Ada yang pandai menyempurnakan ramuan ajaib semacam ini, dan ada pula yang pandai menyempurnakan ramuan ajaib semacam itu. Ketika tungku alkimia dan ramuan ajaib cocok, tidaklah sulit meningkatkan kualitas seseorang. Anak baik, kamu layak menjadi orang ketiga di jalur alkimia generasi muda di Tanah Timur. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga King Xuan. Dia memiliki tungku alkimia tingkat menengah bintang 5. Kamu tahu, banyak ahli alkimia bintang 5 tidak memiliki tungku alkimia bintang 5. Mereka hanya ada tungku alkimia tingkat tinggi bintang 4, dan hanya Dewa Alkimia bintang 5 yang hampir tidak dapat mengelola satu tungku alkimia bintang 5, dan mereka biasanya adalah tungku alkimia tingkat rendah bintang 5. Keluarga King Xuan adalah keluarga alkimia kuno dengan sejarah panjang. Masih ada beberapa inventaris, tetapi dapat dilihat dari sini bahwa King Xuan Tianchen sangat percaya diri. Tungku alkimia tingkat menengah bintang 5 bukanlah masalah besar, dan bahkan keluarga King Xuan seharusnya tidak memiliki banyak. Untuk King Xuan, semua orang terkejut dan iri dengan undian berhadiah Tianchen. Tungku alkimia tingkat menengah bintang 5. Oke, saya menerima lotre ini. Meskipun Li Fuchen mendapat tungku alkimia tingkat tinggi bintang 5 di konferensi Dewa Alkimia bintang 4, yang satu tingkat lebih tinggi dari Sifang Divine Tungku Api, Li Fuchen tahu bahwa semakin banyak tungku alkimia bintang 5 semakin baik, apalagi tungku alkimia tingkat menengah bintang 5, bahkan tungku alkimia tingkat rendah bintang 5 pun jarang. Tunggu sebentar, tiket lotre saya adalah tungku Sifang Shenhuo, di mana tiket lotre Anda? Li Fuchen berkata, bagaimana dengan artefak alam tingkat menengah biasa? Artefak alam juga jarang ditemukan. Lelang kelas atas dan transaksi kelas atas artefak dunia jarang muncul di suatu tempat, hanya di lelang teratas dan tempat perdagangan teratas. Tentu saja, nilai artefak alam rendah masih sedikit lebih rendah daripada tungku alkimia tingkat menengah bintang 5. Artefak tingkat menengah hampir sama. Bagaimanapun, Li Fuchen memiliki banyak artefak dunia, jadi dia tidak merasa buruk jika dia secara acak memilih artefak dunia tingkat menengah biasa. Artefak tingkat menengah biasa. King Xuan Tianchen menyipitkan matanya. Semakin tinggi level artefak tersebut, semakin langka artefak tersebut. Keluarga King Xuan juga memiliki banyak dewa alam, tetapi sejauh yang diketahui King Xuan Tianchen, dewa alam bawah dari keluarga King Xuan menggunakan artefak alam tingkat biasa, tingkat menengah, dan hanya dewa alam tingkat menengah yang menggunakan tingkat luar biasa yang lebih rendah, artefak alam. Di antara artefak atau artefak alam bawah yang sempurna, hanya sedikit yang menggunakan artefak alam perantara. Dari segi nilai, artefak tingkat menengah biasa memang tidak kalah dengan tungku alkimia tingkat menengah bintang 5. Cek, Li Fuchen ini tidak boleh dianggap remeh. Dia bahkan memiliki artefak dunia. Ini adalah senjata yang digunakan oleh dewa dunia. Dari mana dia mendapatkannya? Para jenius ini memiliki peluang besar yang tidak dapat kita bayangkan. Bagaimana dengan hal-hal baik di dalamnya? Akan lebih sedikit. Semua orang juga terkejut karena Li Fuchen mengeluarkan senjata ilahi sebagai undian berhadiah. Ayo naik ke panggung. King Xuan Tianchen setuju dengan tawaran kemenangan Li Fuchen. Dengan sekilas tubuhnya, Li Fuchen muncul di panggung Dando dan bertanya bagaimana membandingkannya. King Xuan Tianchen berkata, ini sangat sederhana. Anda dan saya menyempurnakan ramuan dewa tingkat tinggi bintang 4 yang paling umum, Xuan Yuan, dan siapapun yang menghabiskan waktu paling singkat dan memiliki kualitas tertinggi akan menang. Selain itu, menyempurnakan ramuan ilahi mutan dapat menambah tingkat kualitas tambahan di dalamnya. Jika ada 2 pil ajaib mutan, skor akhir Anda akan menjadi level ke-10 dari level tertinggi. Jika ada 2, itu akan menjadi level ke-11 dari level tertinggi, dan seterusnya. Bagaimana jika ada pil ajaib mutasi 7 baris? King Xuan Tianchen berkata, ramuan mutasi bertanda 7 menambahkan kualitas tingkat ketiga tambahan, dan ramuan mutasi bertanda 8 menambahkan kualitas 5 tingkat tambahan.
Namun, saya pikir Anda tidak boleh berpikir terlalu luar biasa. Anda dapat menyempurnakan 6 obat mujarab mutasi bertanda. Sudah cukup bagus. Sedangkan untuk 7 baris, haha. King Xuan Tianchen pasti bisa menyempurnakan 1 atau 2 pil mutasi 6 baris, tapi untuk pil mutasi 7 baris, itu hanya bisa bergantung pada keberuntungan. Untuk 8 baris, itu suatu keharusan. Ada tingkat alkimia dan keberuntungan yang luar biasa, keduanya sangat diperlukan. Di Tanah Timur, hanya ada satu generasi muda yang telah menyempurnakan ramuan mutasi bertanda 8. Dia dikenal sebagai monster alkimia yang tak tertandingi di Tanah Timur. Oke, ayo lakukan itu. Di platform Doudan, Anda tidak diperbolehkan menggunakan tungku alkimia Anda sendiri. Anda hanya diperbolehkan menggunakan tungku alkimia di tahap Doudan. Tungku alkimia di tahap Doudan lanjutan adalah tungku alkimia tingkat menengah bintang 4 tidak baik atau buruk. Namun masih sangat sulit menggunakannya untuk menyempurnakan ramuan ajaib mutan. Selain itu, pada tahap Doudan tingkat tinggi, hanya api Dewa Bintang 4 yang diperbolehkan, dan api Dewa Bintang 5 tidak diperbolehkan api ilahi tingkat, terserah Anda. Dan Dou segera dimulai. Sebagai Dewa Alkimia, cincin luar angkasa kedua orang pada dasarnya memiliki semua jenis bahan ramuan ajaib, belum lagi ramuan ajaib tingkat tinggi bintang 4 yang paling umum seperti Suanyuan dan keduanya menyempurnakan alkimia dengan sangat cepat, seolah-olah mereka adalah hantu, dan sejumlah besar bahan Suanyuan dan dilemparkan ke dalam tungku alkimia. Setelah beberapa saat, tungku alkimia mekar dengan cahaya biru muda, dan aroma samar keluar. Angkat kepala tinggi-tinggi. Keduanya menyelesaikan pemurnian hampir pada waktu yang sama. Saat pemurnian selesai, naga ilahi berwarna biru muda muncul di langit di atas tungku alkimia King Xuan Tianchen, berkeliaran di sekitar tungku alkimia, dengan segudang atmosfer dan keagungan yang tak tertandingi. Melihat ini, King Xuan Tianchen menunjukkan senyuman di wajahnya. Kali ini, setidaknya ada 5 pil mutan. Sekalipun kelima pil tersebut hanyalah pil mutan 6 baris, hasilnya pada akhirnya akan mencapai level ke-14 atau lebih. Penglihatan naga ilahi sungguh luar biasa. Li Fuchen ditangguhkan. Petik 2. Secara umum, semakin kuat penglihatannya, semakin tinggi kualitas ramuan yang dimurnikan, dan semakin banyak jumlah ramuan mutan yang dapat dimurnikan. Penglihatan naga ilahi adalah penglihatan yang sangat kuat. Ini tidak sebanding dengan penglihatan biasa. Ketika dia membuka tutup tungku, senyum di wajah King Xuan Tianchen menjadi lebih cerah. Ada 36 pil Suanyuan, termasuk 6 pil dewa yang bermutasi, 5 di antaranya adalah pil dewa bermutasi 6 baris dan yang lainnya adalah pil dewa 7 baris, pil dewa yang bermutasi, sedangkan untuk Suanyuan dan lainnya, semuanya berada di tingkat ke-9 tertinggi. Dengan kata lain, skor akhirnya adalah level ke-17 dari level tertinggi. Dia tidak percaya bahwa skor Li Fuchen bisa melebihi level ke-17 dari level tertinggi. Namun, senyum King Xuan Tianchen tidak bertahan lama. Keduanya selesai menyempurnakan ramuan ajaib pada waktu yang hampir bersamaan, tetapi penglihatan King Xuan Tianchen muncul lebih dulu, dan sekarang giliran Li Fuchen. Ada naga yang mengaum, harimau mengaum, burung phoenix berkokok, dan kura-kura berkokok. 4 suara yang sangat berbeda namun agung terdengar pada saat yang bersamaan. Di langit di atas tungku alkimia Li Fuchen, naga dewa biru muda, harimau raksasa biru dan putih, burung api biru dan merah, serta kura-kura dewa biru dan hitam muncul. Penglihatan naga dewa King Xuan Tianchen tidak ada artinya jika dibandingkan dengan 4 penglihatan binatang dewa, dan benar-benar kalah kelas. Level alkimianya telah meningkat pesat. Di bawah panggung Dandou, Murong Feiwu telah tiba. Melihat penglihatan yang dihasilkan oleh alkimia Li Fuchen, dia merasa terkejut. Pada konferensi Dewa Alkimia Bintang 4, level alkimia Li Fuchen telah melampaui level orang lain dengan selisih yang besar. Saya tidak menyangka bahwa ini bukanlah batas lawan. Saya benar-benar tidak tahu di mana batas lawan. Tanpa menggugah selera semua orang, Li Fuchen membuka tutup tungku. Cahaya yang menyala-nyala membubung ke langit, dan 36 pil Suanyuan tergeletak dengan tenang di dalam, dan energi dari pil tersebut sangat besar. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa ada 12 ramuan mutan di dalamnya, termasuk 6 ramuan mutasi 6 baris, 4 ramuan mutasi 7 baris, 2 ramuan mutasi 8 baris, dan sisanya adalah ramuan mutasi tingkat 9 tertinggi, obat mujarab. Dikonversi menjadi tingkatan, yaitu tingkat ke-37 dari tingkat tertinggi, yang merupakan 20 tingkat penuh lebih tinggi dari tingkat ekstrim ke-17 King Xuan Tianchen. Tidak perlu membandingkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Tidak mungkin. King Xuan Tianchen hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Sebelum pertempuran,
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dan kalah secara menyedihkan. Ada 12 pil ajaib mutan, 2 di antaranya adalah pil ajaib mutan 8 baris. Bagaimana pihak lain melakukannya? Bahkan orang pertama di generasi muda Jalan Pil Bumi Timur tidak dapat melakukannya dengan mudah. Di bawah, semua orang terkejut pada awalnya dan perlahan-lahan menjadi bersemangat. Mereka menang di negeri utara, dan mereka menang dengan rapi. Meski tidak menang, mereka tetap merasa sangat tersanjung dan bangga. Kamu kalah. Li Fuchen memandang pihak lain dengan tenang. Terlalu mudah untuk memenangkan lawan, dan dia bahkan tidak mencoba yang terbaik. Jika dia mau, dia dapat memurnikan setidaknya 20 pil dewa mutan dalam satu tungku, seperti Suanyuan dan pil dewa tingkat tinggi bintang 4 yang umumnya sulit untuk dimurnikan. Tentu saja, ini tanpa adanya kekuatan eksternal. Jika kekuatan eksternal ditambahkan, seperti tungku alkimia bintang 5, api ilahi bintang 5, harta alkimia, dan ruang alkimia, apalagi Suanyuan dan bahkan ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4 yang paling sulit pun dapat disempurnakan, semuanya adalah pil ajaib mutan, dan bahkan pil ajaib tingkat rendah bintang 5, dia pasti mampu menyempurnakan beberapa pil ajaib mutan. Inilah alasan mengapa dia belum mempelajari banyak tentang alkimia akhir-akhir ini dan telah mencoba menyempurnakan ramuan ajaib tingkat rendah bintang 5. Jika tidak, dia mungkin dapat memurnikan lebih dari setengah ramuan ajaib yang bermutasi di setiap tungku. Apakah kamu berani bertaruh lagi? King Xuan Tianchen berkata dengan suara rendah. Li Fuchen mengerutkan kening dan berkata, saya bersedia mengaku kalah. Di mana kemenangan saya? Nama kompor ilahi Sifang sepertinya bagus, tetapi lebih baik mendapatkannya terlebih dahulu untuk menghindari kejutan. Itu hanya tungku alkimia tingkat menengah bintang 5. Ini untukmu. King Xuan Tianchen sangat marah dan mengeluarkan tungku alkimia 4 warna seukuran telapak tangan dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Li Fuchen. Li Fuchen mengambilnya dan melihatnya, dan mengangguk puas. Tungku api ilahi Sifang ini sebenarnya berisi 4 jenis api ilahi bintang 5, di bawah bimbingan tungku alkimia, mereka digabungkan secara harmonis, yang cukup mengesankan. Menyingkirkan tungku alkimia 4 warna, Li Fuchen mengangkat kepalanya dan memandang King Xuan Tianchen, saya rasa tidak perlu bersaing lagi. Anda tidak bisa menjadi lawan saya. Ada 12 pil Suanyuan dan pil mutasi 8 baris yang baru saja dia sempurnakan. Ada 2 pil mutasi 8 baris. Apa yang bisa dibandingkan dengan lawannya? King Xuan Tianchen berkata sebagai dewa ramuan tingkat tinggi bintang 4, Anda tidak hanya dapat menyempurnakan ramuan tingkat tinggi bintang 4. Kami akan menyempurnakan ramuan tingkat rendah bintang 5. Kali ini, hadiah saya adalah tingkat keempat. Keterampilan magis alkimia. Keterampilan magis alkimia tingkat keempat. Li Fuchen mengangkat alisnya. Di antara pengetahuan alkimia yang ditinggalkan oleh Ling Yunke, sebenarnya ada keterampilan alkimia, tetapi semuanya adalah keterampilan alkimia yang lebih rendah dan kelas 1, dan tidak banyak berguna. Keterampilan magis alkimia berbeda dari keterampilan magis normal, ia dibagi menjadi 9 tingkat, dengan tingkat pertama adalah yang terendah dan tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Jenis skill alkimia tidak banyak, ada skill alkimia yang meningkatkan kualitas, ada skill alkimia yang meningkatkan tingkat keberhasilan, dan ada keterampilan alkimia yang meningkatkan tingkat mutasi. Secara umum, dewa alkimia menggunakan keterampilan alkimia paling ajaib untuk meningkatkan kualitas. Namun, sebagian besar dewa alkimia hanya memiliki keterampilan alkimia kelas 1, dan sangat sedikit dewa alkimia kelas 2, sedangkan bagi mereka yang berada di bawah level pertama, sebenarnya ada beberapa yang tidak berada di level pertama keterampilan alkimia yang dikembangkan oleh dewa alkimia bintang 3 dan di bawahnya. Oleh karena itu, dewa alkimia bintang 4 yang dapat mengembangkan keterampilan alkimia kelas 1 telah mencapai level rata-rata. Jika Anda bisa mengembangkan keterampilan alkimia tingkat kedua, Anda akan menjadi yang terbaik. Misalnya, di konferensi dewa alkimia bintang 4, mereka yang mencapai garis depan keterampilan alkimia pada dasarnya telah mengembangkan keterampilan alkimia tingkat kedua. Tentu saja ada sebagian orang yang belum mempelajarinya. Bukan karena mereka tidak memiliki cukup bakat alkimia, tapi mereka merasa itu tidak perlu. Keterampilan magis alkimia memang dapat membawa banyak manfaat, tetapi juga sangat menyita waktu, lebih baik mempelajari lebih lanjut tentang alkimia dan meningkatkan level alkimia. Li Fuchen belum mempelajari keterampilan magis alkimia, jadi dia belum menguasai keterampilan magis alkimia. Menurutnya, tidak perlu dipelajari sama sekali. Ada banyak hal yang harus dia lakukan, termasuk ilmu pedang, kehancuran, serta ruang dan waktu. Ini semua mengharuskan dia untuk memahaminya. Dan berdasarkan level alkimianya,
apakah dia memiliki keterampilan sihir alkimia atau tidak, sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Dia masih bisa menyempurnakan ramuan ajaib mutan. Mungkin, ketika dia punya waktu di masa depan, dia bisa mempelajari keajaiban alkimia, tapi tidak sekarang. Namun, undian berhadiah King Xuan Tianchen bukanlah keterampilan alkimia kelas 2, tetapi keterampilan alkimia kelas 4. Sejujurnya, mustahil bagi Li Fuchen untuk tidak tergerak. Keterampilan alkimia tingkat keempat hanya dapat dikembangkan oleh Dewa Alkimia Bintang 5 yang sangat kuat. Rata-rata Dewa Alkimia Bintang 5 paling banyak hanya dapat menguasai keterampilan alkimia tingkat ketiga. Li Fuchen tidak peduli dengan keterampilan alkimia tingkat kedua, tetapi dia masih peduli dengan keterampilan alkimia tingkat keempat. Dia ingin tahu seberapa besar keterampilan alkimia tingkat keempat dapat meningkatkan pemurnian pil dewa. Aspek apa yang harus ditingkatkan? Li Fuchen bertanya. King Xuan Tianchen berkata keterampilan alkimia ajaib ini dapat meningkatkan tingkat mutasi ramuan ajaib. Untuk melawan Li Fuchen lagi, dia menghabiskan banyak uang. Oke, aku bisa bertaruh lagi denganmu. Li Fuchen membutuhkan keterampilan alkimia ajaib untuk meningkatkan tingkat mutasi, yang memungkinkan dia menjelajahi misteri beberapa pil ajaib mutan. Di mana tiket lotremu? King Xuan Tianchen belum memikirkannya. Jika Li Fuchen tidak bisa mendapatkan tiket lotre dengan nilai yang sebanding, dia tidak punya pilihan selain menyerah dalam pertarungan judi dengan pihak lain. Li Fuchen berkata bagaimana dengan 2 artefak alam bawah yang sangat bagus dan 1 artefak alam tingkat menengah. Dia memiliki terlalu banyak artefak alam di tubuhnya, jadi tidak ada salahnya menggunakan beberapa sebagai lotre juga perlu kirimkan saja. Dia tidak percaya bahwa King Xuan Tianchen dapat memurnikan ramuan ilahi tingkat rendah bintang 5 dengan kualitas yang sangat tinggi. 3 artefak dunia lagi. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak artefak dunia di tubuhnya? Sepertinya Li Fuchen pasti mendapatkan harta karun dewa dunia tertentu, jadi dia memiliki begitu banyak dewa dunia. Petik 2. King Xuan Tianchen berpikir sejenak dan setuju. Keluarga King Xuan adalah keluarga alkimia, dan artefak dunia sangat langka. Ketiga artefak dunia ini masih sangat penting bagi keluarga King Xuan. Aturan dan do sangat sederhana, masing-masing adalah yang terbaik dalam menyempurnakan ramuan ajaib tingkat rendah bintang 5. Siapapun yang menghabiskan waktu paling singkat dan memiliki kualitas ramuan tertinggi akan menang. King Xuan Tianchen memilih ramuan ilahi tingkat rendah bintang 5 Xing He Dan. Ini adalah ramuan biasa yang sulit untuk dimurnikan, dan juga merupakan ramuan terbaiknya. Li Fuchen memilih ramuan surgawi tingkat rendah bintang 5 Changming Dan, yang sedikit lebih sulit untuk disempurnakan daripada Xing He Dan. Alkimia dimulai. Terlihat bahwa King Xuan Tianchen sangat berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan setiap langkah tanpa cacat. Di sisi lain, gerakan Li Fuchen seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, begitu bebas dan mudah sehingga dia bahkan tidak tahu bahwa dia sedang berjuang untuk mendapatkan ramuan. Murong Feiwu tersenyum, mengetahui bahwa Li Fuchen telah menang. Di tengah pemurnian ramuan, King Xuan Tianchen mulai memadatkan ramuan tersebut. Tangannya seperti hantu, membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, setiap segel tangan berisi aturan alkimia yang unik. Keterampilan alkimia tingkat ketiga, metode 100 alkimia. Keterampilan alkimia ajaib ini adalah keterampilan alkimia magis yang meningkatkan kualitas ramuan ajaib. Keterampilan ini dapat menggunakan aturan alkimia unik untuk menghilangkan kotoran dalam ramuan ajaib dan memasukkan lebih banyak energi ramuan dalam sekejap. Tentu saja, keterampilan alkimia ajaib ini tidak dikembangkan olehnya. Dia belum berusia 100.000 tahun ini dan tidak punya banyak waktu untuk mempelajari keterampilan alkimia tingkat ketiga. Metode 100 alkimia adalah keterampilan alkimia unik dari keluarga King Xuan. Hanya keturunan langsung dari metode alkimia yang telah mencapai tingkat sangat tinggi yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. King Xuan Tianchen dapat merasakan bahwa di dalam tungku alkimia, kualitas ramuan ilahi berubah. Apa yang awalnya merupakan ramuan ilahi tingkat biasa telah berubah menjadi ramuan ilahi tingkat menengah, ramuan ilahi tingkat luar biasa, dan lebih dari satu. Hal ini membuat King Xuan Tianchen merasa jauh lebih santai. Dia tidak percaya bahwa Li Fuchen dapat mengalahkannya dengan memurnikan ramuan dewa tingkat rendah bintang 5. Anda tahu, dia telah lama mempelajari pil dewa tingkat rendah bintang 5, terutama pil Xing He. Li Fuchen juga mulai memadatkan ramuan. Kecepatan pemurnian ramuannya sedikit lebih lambat dibandingkan King Xuan Tianchen. Ini terutama karena Changming Dan agak istimewa dan waktu pemurniannya terlalu singkat, yang akan mempengaruhi kualitasnya. Waktu pemurniannya sangat singkat. Tanpa menggunakan keterampilan alkimia magisnya,
Li Fuchen hanya memadatkan ramuannya secara langsung. Melihat adegan ini, King Xuan Tianchen mencibir. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan sihir untuk membuat alkimia, jadi apa yang bisa dia gunakan untuk melawannya? Semakin tinggi level ramuan ajaib, semakin besar efek keterampilan magis alkimia. King Xuan Tianchen mengetahuinya lebih baik daripada siapapun. Kurang dari setengah jam berlalu, dan King Xuan Tianchen mulai mengumpulkan pil. Kali ini, tidak ada fenomena alkimia yang terjadi. Hanya bercanda, hanya dengan memurnikan ramuan ilahi tingkat tinggi tertinggi fenomena alkimia dapat dipicu, yang mana King Xuan Tianchen masih jauh dari mampu melakukannya. Mengangkat tutup tungku, King Xuan Tianchen mengangkat telapak tangannya, dan 36 pil galaksi melayang di udara untuk dilihat semua orang. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, ya dewa, sebenarnya ada 3 lingkaran pola pil. King Xuan Tianchen ini hanyalah dewa misterius tingkat tinggi, tapi dia benar-benar menyempurnakan pil dewa tingkat rendah bintang 5 yang sangat bagus. Seseorang berseru. Mampu menyempurnakan ramuan tingkat rendah bintang 5 yang sangat baik menunjukkan bahwa King Xuan Tianchen tidak jauh dari dewa ramuan tingkat rendah bintang 5. Secara umum, ia dapat secara stabil memurnikan ramuan dewa tingkat rendah bintang 5 yang sempurna, yang dapat dianggap sebagai ramuan perak tingkat rendah bintang 5. Harus dikatakan bahwa kualitas kumpulan galaksi pils King Xuan Tianchen cukup baik. Di antaranya, hanya ada 5 galaksi pils tingkat biasa, 25 galaksi pils tingkat menengah, 6 galaksi pils tingkat luar biasa, dan 36 pil galaksi. Cahaya menawan bersinar di atas panggung Doudan. Namun saat ini, Li Fuchen juga menerima ramuan tersebut. Seperti King Xuan Tianchen, Li Fuchen juga tidak menyebabkan fenomena alkimia. Dengan menggunakan tungku alkimia bintang 4 dan api ilahi bintang 4, Li Fuchen masih tidak dapat menyempurnakan ramuan ilahi tingkat rendah bintang 5 tingkat tinggi. Tapi ini tidak menghalangi dia untuk mengalahkan King Xuan Tianchen. Tutup tungku terbuka, dan cahaya yang sangat terang melesat ke langit. Sekilas, saya mengira ada sedikit matahari yang tersembunyi di dalamnya. Li Fuchen menggunakan tangan kanannya, dan 36 pil Changming terbang dan melayang di atas platform Doudan. 4 lingkaran, 5 lingkaran. Apa? Aku tidak terpesona. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Bahkan Murong Feiwu sedikit tercengang. Adapun King Xuan Tianchen, itu tidak bisa diterima. Dari 36 pil Changming yang disempurnakan oleh Li Fuchen, 18 telah mencapai tingkat kualitas sempurna, 18 telah mencapai tingkat ekstrim, dan tidak ada yang berada di bawah tingkat sempurna. Apa artinya ini? Setiap orang memiliki pikiran yang jernih. Ini berarti bahwa Li Fuchen sudah menjadi dewa alkimia perak tingkat rendah bintang 5, dan bahkan mungkin dewa alkimia emas tingkat rendah bintang 5. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Aku benar-benar tidak tahu orang seperti apa kamu ini. Di mata Murong Feiwu, Li Fuchen tampak diselimuti lapisan kabut tebal. Hanya ketika angin bertiup sesekali dia bisa melihat sedikit dari penampilan aslinya. Kamu kalah. Suara Li Fuchen sangat tenang, tetapi di telinga King Xuan Tianchen, itu terdengar seperti pengingat. Kamu pasti curang, jika tidak, bagaimana mungkin kamu bisa menyempurnakan ramuan dewa tertinggi, teriak King Xuan Tianchen. Pada saat ini, mentalitasnya benar-benar runtuh. Li Fuchen berkata, dengan begitu banyak pasang mata yang menatapku, bagaimana aku bisa menipu? Kamu adalah dewa alkimia, mengapa kamu tidak sanggup kalah? Suara Feiwu menyebar ke telinga King Xuan Tianchen. Untuk sesaat, King Xuan Tianchen tampak sangat malu. Kalah dari Li Fuchen sudah cukup memalukan, tapi kalah dari Li Fuchen di depan Murong Feiwu membuatnya semakin tidak tahu malu. Dia ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Oke, bagus sekali, aku ingat rasa malu hari ini. King Xuan Tianchen melemparkan slip giok yang diukir dengan keterampilan alkimia tingkat 4 ke Li Fuchen, dan dalam sekejap, dia bergegas turun ke platform dan menghilang setelah beberapa saat jejak. Bentak, bentak, tepuk tangan meriah terdengar, dan seorang pemuda jangkung dengan rambut perak keluar dan berkata sambil tersenyum luar biasa, sungguh luar biasa, layak menjadi orang pertama dalam konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 di Tanah Utara. Feiwu, temanmu tidak sederhana, kenapa kamu tidak memperkenalkannya kepada kami lebih awal? Ekspresi Murong Feiwu berubah. Pemuda berambut perak ini tidak lain adalah Angules, seorang ahli budidaya unik dari keluarga Platinum di Tanah Barat pria peringkat. Dan dia, dewa domain tingkat menengah, tidak dibangun dengan sumber daya. Pada tahap dewa misterius, lawan telah mengintegrasikan lebih dari selusin keterampilan dewa misterius tingkat tinggi, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada master misterius biasa yang kuat.
Dia sekarang adalah dewa domain tingkat menengah, dan dewa domain tingkat tinggi biasa bukanlah tandingannya. Jelas bukan hal yang baik jika Li Fuchen menjadi sasaran lawan. Murong Feiwu berkata Angelus, kapan kamu mulai tertarik pada alkimia? Sebagai temanku, aku tidak berada di jalan yang sama denganmu. Angelus berkata meskipun aku tidak tertarik pada alkimia, aku juga merasakan dan dao itu tidak berguna dan hanya bisa memainkan peran pendukung, tapi itu sebelumnya, Feiwu, kamu sedang berlatih alkimia. Sekarang aku sangat tertarik dengan alkimia. Aku sangat ingin tahu apa itu alkimia yang membuatmu begitu terobsesi. Angules, apakah kamu yang menelepon Feiwu? Pada saat ini, suara muda lainnya terdengar. Semua orang mengikuti suara tersebut, kerumunan berpisah, dan seorang pria muda jangkung dengan tanda burung api di alisnya datang. Itu Tuan Kota Muda Yan Mingsun. Tuan Kota Muda dan Angules tidak pernah berurusan satu sama lain, jadi sekarang kita berada dalam pertunjukan yang bagus. Petik 2. Tuan Kota Muda Yan Mingsun, putra kedua Tuan Kota-Kota Firibird, Tuan Dunia Mayat Hidup, juga merupakan putra paling berharga dari Tuan Dunia Mayat Hidup. Tanpa dia, Yan Mingsun lahir dari penguasa dunia mayat hidup dan istri ketiganya ketika dia berada di alam penguasa dunia, dan putra pertama lahir dari istri pertamanya ketika penguasa dunia mayat hidup berada di alam dewa roh bakat dan potensi. Yan Mingsun jauh lebih unggul dari kakak laki-lakinya. Seperti Angules, Yan Mingsun juga merupakan dewa domain tingkat menengah, tetapi Yan Mingsun jauh lebih tua dari Angules, dan tahun ini hampir berusia 300.000 tahun. Tentu saja, umur dewa domain mencapai 10 hingga 2 miliar tahun, dan kesenjangan ratusan ribu tahun bukanlah kesenjangan yang besar sama sekali. Yan Mingsun, apa maksudmu? Namaku Feiwu. Ini adalah kebebasanku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengendalikannya, kata Angelus dengan dingin. Meskipun ini adalah wilayah penguasa dunia mayat hidup, Angules tidak takut sama sekali. Meskipun keluarga platinumnya tidak berada di wilayah utara, kekuatan keluarga manapun di wilayah utara harus memberikan wajah pada keluarga platinumnya. Di wilayah saya memenuhi syarat untuk mengendalikannya. Yan Mingsun tidak takut pada Angelus dan keluarga platinum. Keluarga platinum sangat kuat, lebih kuat dari keluarganya, tapi ayahnya adalah penguasa dunia undead, penguasa dunia tingkat tinggi. Kecuali kekuatan teratas dengan penguasa dunia yang kuat, tidak ada kekuatan keluarga yang mau memprovokasi dunia tingkat tinggi Tuan. Platinum keluarga tidak terkecuali. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu mengendalikannya dan apakah kamu berani pergi ke platform pertarungan. Angules memutuskan untuk memberi pelajaran pada Yan Mingsun. Teras Doudan adalah tempat pertarungan dan, seperti namanya, Teras Douzan adalah tempat pertarungan seni bela diri. Dikatakan bahwa garis keturunan Phoenix dari keluarga abadi sangat kuat, dan Angules ingin mempelajarinya. Mengapa kamu tidak berani? Yan Mingsun sangat percaya diri. Garis keturunan Phoenix keluarganya bukanlah garis keturunan binatang suci biasa, tetapi garis keturunan binatang surgawi asli seseorang bisa mengalahkannya, termasuk dewa domain tingkat tinggi biasa. Melihat Angules dan Yan Mingsun bertarung, Murong Feiwu menghela nafas lega. Hanya saja, jangan fokus pada Li Fuchen. Li Fuchen dikenal sebagai dewa alkimia pedang yang misterius. Selain alkimia, dia juga harus memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Namun, tidak peduli seberapa tinggi dia tidak dapat mengalahkan Angelus dan Yan Mingsun. Mengesampingkan segalanya, kesenjangan dalam tingkat kultivasi saja sulit untuk diatasi. Tidak ada cara untuk bertarung antara dewa misterius tingkat tinggi dan dewa domain tingkat menengah. Terlebih lagi, Li Fuchen tidak memiliki latar belakang. Dan di belakang Angelus adalah keluarga platinum yang terkenal. Di belakang Yan Mingsun adalah penguasa alam mayat hidup. Keduanya adalah makhluk superior, dan bahkan keluarga Murongnya tidak berani memprovokasi mereka. Setelah turun dari panggung Dando, Li Fuchen berkata, keduanya sangat luar biasa, mengapa kamu tidak menyukainya? Li Fuchen tidak tahu bahwa Angules dan Yan Mingsun tertarik pada Murong Feiwu tidak akan saling membenci. Murong Feiwu berkata jika kita hanya melihat bakat kultivasi mereka memang luar biasa, tetapi saya, Murong Feiwu, tidak terlalu dangkal. Jika saya benar-benar ingin mencari pasangan Tao, saya harus menemukan seseorang dengan tujuan yang sama. Keduanya berlatih ramuan. Tidakkah menurutmu itu terlalu membosankan? Kata Li Fuchen. Murong Feiwu berkata pihak lain tidak harus berlatih alkimia, tetapi dia harus memiliki pemahaman tentang alkimia. Namun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Akan lebih baik jika bakat kultivasinya juga sangat bagus.
Alasan pertama mengapa dia tertarik pada Li Fuchen adalah karena bakat alkimia Li Fuchen sangat menakutkan sehingga dia benar-benar membuatnya terkesan. Kedua, lawannya dikenal sebagai Dewa Pedang misterius dan bakatnya dalam ilmu pedang harusnya sangat tinggi, dan dia mungkin tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa depan. Ketiga, Murong Feiwu mengakui Li Fuchen memiliki temperamen misterius yang sangat menarik, terutama di kalangan wanita. Ini sulit. Li Fuchen tersenyum. Dia memenuhi kedua syarat tersebut, tetapi dia tidak perlu memberi tahu pihak lain. Dibandingkan dengan platform Douzan, platform Douzan jauh lebih besar. Li Fuchen tahu bahwa seluruh platform Douzan diselimuti oleh formasi dewa spasial, jadi pasti terlihat lebih besar di dalam daripada di luar. Keduanya layak menjadi dewa domain tingkat menengah sebelum mereka bisa bertarung. Para dewa domain memimpin dalam menyerang satu sama lain. Dampak yang mengerikan menyebabkan semua orang merasakan jantung berdebar, bahkan di seluruh formasi dewa luar angkasa. Mereka yakin jika formasi dewa luar angkasa dipatahkan, 99% orang yang hadir akan hancur menjadi ketiadaan. Burung api abadi. Yan Mingzun meraung, dan nyala api yang mengerikan meletus di sekujur tubuhnya. Nyala api ini mengandung pesona keabadian. Samar-samar, seekor burung api yang mulia dan cantik muncul di belakangnya. Garis keturunan Phoenix, garis keturunan binatang surgawi. Fondasi kekuatan keluarga abadi. Orang lain takut dengan garis keturunan Phoenixmu, tapi aku, Angelus, tidak takut. Seluruh tubuh Angelus berubah menjadi perak, seperti manusia logam perak. Garis keturunan raksasa platinum, garis keturunan kehidupan aneh tingkat 8. Di alam dewa, terdapat 3 ras besar, yaitu ras dewa, ras binatang ilahi, dan ras kehidupan aneh. Yang paling aneh di antara mereka adalah suku makhluk aneh. Mereka adalah makhluk yang lahir di alam kedewaan, sehingga segala jenis kehidupan aneh tidak ditemukan di alam kedewaan lainnya. Seriusnya, raksasa platinum bukanlah kehidupan aneh dari alam dewa Ziyun, melainkan kehidupan aneh dari alam 1000 dewa agung. Karena alam dewa Zongqian tidak dapat membiarkan makhluk aneh tingkat 8. Tentu saja, Phoenix tidak berasal dari alam 1000 dewa tengah, tetapi juga dari alam 1000 dewa besar. Ledakan. Cahaya perak yang kuat dan cahaya api bertabrakan, dan kedua sosok itu tenggelam seluruhnya. Bum bum bum. Dalam cahaya perak dan cahaya api, terkadang raksasa platinum muncul, dan terkadang burung yang menyala muncul. Tidak diketahui siapa yang lebih unggul dan siapa yang dirugikan. Yan Mingzun takut dia akan kalah. Kata Li Fuchen dari penonton. Kenapa? Li Fuchen hanyalah dewa misterius tingkat tinggi, apa yang bisa dia ceritakan? Li Fuchen berkata itu hanya intuisi. Murong Feiwu berkata saya kira tidak. Saya pikir Yan Mingzun akan menang. Jika Anda belum pernah melihat garis keturunan Phoenix dari keluarga abadi, Anda tidak akan pernah tahu betapa kuatnya garis keturunan Phoenix. Mengambil tindakan, dan lebih dari sekali atau 2 kali, ketika jurang menyerang, hal itu dapat dilihat hampir setiap hari. Keluarga lain menderita banyak korban dalam menghadapi invasi jurang maut, tetapi keluarga abadi hampir tidak memiliki korban jiwa. Ini sebabnya, justru karena garis keturunan Phoenix. Anggota keluarga abadi dengan garis keturunan Phoenix tidak hanya memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, tetapi juga ketahanan yang menakutkan. Tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka dapat pulih dalam waktu singkat selama mereka masih memiliki nafas kehidupan bertarung, semakin berani mereka jadinya. Tidak seperti orang lain, yang bertarung pada akhirnya, saya sangat lelah baik secara fisik maupun mental. Yang paling kuat adalah burung Phoenix. Tidak semua orang dengan darah burung Phoenix tidak memiliki kekurangan. Phoenix secara alami sangat kuat, tetapi Platinum Giant juga tidak lemah. Kompetisi kali ini adalah tentang potensi bakat kedua belah pihak. Jelas sekali bahwa potensi bakat Angules lebih besar daripada Yan Mingzun. Kekuatan domain Angules, baik kualitas maupun kuantitas, jauh melampaui Yan Mingzun. Jika tebakan Li Fuchen benar, dalam tahap Dewa Misterius, Angules pasti telah memasukkan lebih banyak keterampilan Dewa Misterius daripada Yan Mingzun dan lebih kuat dari Yan Mingzun. Inilah pentingnya meletakkan fondasi yang baik. Sama seperti Li Fuchen yang kini telah mengintegrasikan 60 keterampilan ilahi domain ilmu pedang tingkat rendah. Setelah ia menjadi Dewa Domain, ini akan menjadi kekuatan tempur dasarnya. Ketika kekuatan tempur dasarnya kuat, semua aspek kekuatan akan diperkuat berkali-kali. Ledakan. Begitu Li Fuchen selesai berbicara, kebakaran terjadi di panggung pertempuran, dan Yan Mingzun terbang dengan lubang besar di dadanya. Di seberangnya, tubuh Angules sudah setinggi 10 meter. Dia berkata dengan dingin Yan Mingzun, kenapa kamu tidak mengaku kalah?
Kamu bukan tandinganku. Pulih, dan Yan Mingzun bergegas ke arahnya lagi. Sayangnya, Angules, yang sudah akrab dengan gaya bertarung Yan Mingzun, tidak pernah memberi kesempatan pada Yan Mingzun. Setiap kali mereka bertarung, dia akan mengambil sebagian dari domain kekuatan suci Yan Mingzun. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Phoenix, ia harus digerakkan oleh kekuatan ilahi. Tanpa kekuatan ilahi, garis keturunan Phoenix akan kehilangan sebagian besar pengaruhnya. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan Li Fuchen, Yan Mingzun kalah tanpa ketegangan apapun. Intuisimu sangat akurat. ... Ini memang keterampilan alkimia tingkat keempat. Kembali ke penginapan, Li Fuchen mulai mempelajari keterampilan alkimia tingkat keempat yang diperolehnya dari King Xuan Tianchen. Keterampilan alkimia magis ini disebut segel rahasia. Menurut pengantar di atas, selama Anda berlatih di alam Xiao Cheng, Anda dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan dewa yang bermutasi sebesar 0,5%, itu bisa ditingkatkan menjadi 20%. Sayangnya, ini adalah keterampilan alkimia magis orang lain, dan paling banyak hanya dapat dipraktikkan hingga 8 poin. Li Fuchen memperkirakan akan lebih baik jika dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Latihan dulu, lalu bicara. Li Fuchen mulai mempraktikkan segel rahasia. Mempraktikkan segel rahasia Tongyu hanyalah perjalanan sampingan. Li Fuchen masih menghabiskan energi hariannya untuk menciptakan keterampilan magis di dunia pedang. Dia memiliki perasaan bahwa setelah dia menciptakan keterampilan magis yang cukup di bidang pedang dan keterampilan pedang yang cukup kuat, dia pasti akan mempromosikan aturan ilmu pedang dan mengangkatnya ke alam dewa dunia. Tubuh pedang tak terbatas. Di halaman penginapan, Li Fuchen berubah menjadi energi pedang yang samar-samar, melintasi kehampaan dengan kecepatan tinggi. Jika kita katakan, tubuh pedang Yuanji lahir dari tebasan Yuanji. Kemudian tubuh pedang Wujian lahir dari Wujian San. Keterampilan ilahi dalam bidang ilmu pedang ini dapat memungkinkan Li Fuchen berada di antara yang berwujud dan yang tidak berwujud, antara yang terputus-putus dan yang tidak terputus, sampai batas tertentu, selama alamnya cukup tinggi, bahkan formasi dewa tingkat tinggi pun dapat dengan mudah perjalanan. Menurut arus Li Fuchen pada level ini, formasi dewa tingkat rendah bintang 5 tidak dapat lagi menghentikannya. Dia dapat masuk kapanpun dia mau dan keluar kapanpun dia mau tanpa menimbulkan fluktuasi apapun. Ini karena tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah. Ketika dia dipromosikan menjadi dewa alam rendah, bahkan susunan dewa tingkat menengah bintang 5 tidak akan mampu menghentikannya. Anda tahu, memasuki formasi ilahi secara diam-diam 10 kali 100 kali lebih sulit daripada memasuki formasi ilahi secara paksa. Memasuki formasi ilahi secara diam-diam, Anda dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan tanpa ada yang menyadarinya. Jika Anda memaksa masuk ke dalam formasi ilahi, Anda pasti akan ditemukan, dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Selain kemampuannya untuk datang dan pergi dengan bebas, ciri terbesar dari tubuh pedang Wujian adalah kebal terhadap kerusakan. Coba pikirkan, tubuh Anda berada di antara berwujud dan tidak berwujud, antara terputus-putus dan tak terhingga. Musuh bahkan tidak dapat menangkap sosok Anda, jadi bagaimana dia bisa menyerang Anda? Dan bahkan jika dia menangkap sosok Anda, serangannya mungkin tidak dapat dilakukan pukul kamu. Tidak ada waktu, ini bukan sekedar pembicaraan. Tentu saja premisnya di sini adalah kesenjangan antara kedua partai tidak terlalu besar. Jika kekuatan musuh 100 kali atau 1000 kali lebih kuat dari Li Fuchen, betapapun ajaibnya pedang Wujian, itu tidak akan membantu. Dengan tambahan tubuh pedang Wujian, Li Fuchen sudah memiliki 3 keterampilan ilahi di bidang ilmu pedang dan tubuh dewa. Mereka adalah pedang Ki abadi, tubuh pedang Yuanji, dan tubuh pedang tak terbatas. Energi pedang bertahan selamanya, yang merupakan keterampilan ilmu pedang domain tubuh dewa yang termasuk dalam tipe tubuh abadi. Tubuh pedang Yuanji adalah keterampilan ilahi domain tubuh dewa Kendo pertahanan. Tubuh pedang Wujian adalah yang paling istimewa, termasuk dalam jenis keterampilan domain tubuh dewa Kendo khusus. Ini juga merupakan keterampilan domain tubuh dewa Kendo yang paling kuat dari Li Fuchen. 2 keterampilan ilahi dalam domain Kendo dan 3 keterampilan ilahi dalam domain Kendo dan tubuh relatif lengkap. Li Fuchen sangat puas dengan hasilnya saat ini. Di antara keterampilan ilahi domain selalu menjadi yang paling dihormati, dan keterampilan ilahi tubuh ilahi adalah rajanya. Dengan keterampilan magis domain, Anda telah mengubah medan perang menjadi halaman rumah Anda. Jika kekuatannya tidak jauh berbeda, musuh hanyalah sepotong daging di talenan, dan Anda dapat membasmi mereka sesuka hati. Dengan tubuh ilahi dan keterampilan magis, Anda memiliki kemampuan bertahan yang lebih kuat.
Hanya dengan kemampuan bertahan yang kuat Anda dapat melawan musuh. Dapat dikatakan bahwa memiliki skill sihir domain itu tidak aman, harus dikombinasikan dengan skill tubuh dewa. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa keterampilan magis lainnya tidak penting. Faktanya, segala jenis keterampilan magis sangat diperlukan. Keterampilan sihir serangan dapat membuat serangan Anda lebih kuat. Jika tidak, meskipun Anda memiliki keterampilan sihir domain, akan sia-sia jika Anda tidak dapat membasmi musuh. Keterampilan magis pertahanan dapat digunakan bersama dengan keterampilan fisik ilahi saat menghadapi musuh yang tak terkalahkan, Anda setidaknya dapat memblokir beberapa gelombang. Keterampilan kecepatan memungkinkan Anda memanfaatkan setiap langkah dan maju serta mundur dengan bebas. Hanya saja secara relatif, itu tidak sepenting keterampilan sihir domain dan keterampilan tubuh dewa. Selanjutnya, kamu bisa menantang keterampilan sihir yang sulit dari domain pedang. Li Fuchen punya ide, mengapa tidak membuat keterampilan sihir yang menggabungkan domain dan serangan. Keterampilan magis apapun di lapangan memiliki kekuatan serangan, tetapi kekuatan serangan tersebut hanya melekat di lapangan dan tidak terlalu kuat. Apa yang ingin diciptakan Li Fuchen adalah keterampilan serangan medan magis dengan serangan yang kuat. Inspirasi ini masih datang dari alam pedang surgawi. Domain pedang surgawi adalah keterampilan sihir domain ofensif, dan itu sudah memiliki arti keterampilan sihir serangan domain. Namun menurut Li Fuchen, serangan itu tidak cukup kuat. Apa yang ingin dia lakukan adalah apakah dia bisa menggabungkan domain pedang surgawi dan gaya pedang pemakaman. Keduanya cocok dalam beberapa hal. Berpikir untuk melakukannya, Li Fuchen mulai mempelajari keterampilan serangan medan magis. Seiring berjalannya waktu, keterampilan serangan medan magis ciptaan Li Fuchen sudah mulai terbentuk. Dalam proses penciptaan, Li Fuchen menemukan bahwa pengetahuannya tentang ilmu pedang meningkat pesat. Tampaknya perubahan pemikiran memungkinkan Li Fuchen membuka pintu baru dan memikirkan hal-hal baru. Li Fuchen, kan, tuanku mengundangmu untuk menghadiri pesta Taman Firibird. Silakan ikut denganku pada hari ini. Ketika Li Fuchen sedang membeli beberapa bahan ramuan suci yang tidak ada di tubuhnya, seorang petinggi dewa misterius dengan telinga lancip datang. Siapa tuanmu? Li Fuchen mengerutkan kening. Dewa misterius dengan telinga lancip berkata dengan bangga, tuanku adalah Angelus dari keluarga Platinum. Maaf, tidak tertarik. Li Fuchen menolak. Beraninya kamu menolak undangan tuanku. Xuan Shen yang bertelinga runcing menyipitkan matanya, dan aura milik Tuan Xuan meledak. Meskipun dia disebut Master Angules, bukan berarti dia adalah budak yang tidak berguna. Dewa misterius tingkat tinggi seperti Li Fuchen, yang mempraktikkan alkimia, tidak mungkin menghalangi momentumnya. Tidak masalah jika kamu menolak, minggirlah. Petik 2. Namun, dia takut momentumnya akan menghancurkan Xuan Shen berpangkat tinggi yang bertelinga runcing sampai mati, jadi dia hanya melepaskannya dalam jumlah kecil dan kemudian menghentikannya segera setelah dia melepaskannya. Meskipun demikian, Xuan Shen berpangkat tinggi dengan telinga runcing masih tidak dapat menahan momentumnya. Tubuhnya pertama kali dibuang, dan kemudian sepertinya telah ditusuk dengan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya, dan panah darah menyembur keluar satu demi satu. Menyentuh hidungnya, Li Fuchen merasa sedikit malu dan sepertinya melebih-lebihkan pihak lain. Kekuatannya saat ini terlalu kuat, dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk menghadapi yang lemah. Dia baru saja melepaskan sedikit momentum, meskipun momentum ini agak tajam, seperti benang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini berada di sudut jalan dan jumlah orangnya relatif sedikit. Meskipun demikian, beberapa orang masih melihat dewa misterius tingkat tinggi bertelinga lancip terbang mundur tanpa alasan, dengan panah darah keluar dari tubuhnya pada Li Fuchen karena terkejut. Jika mereka tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dewa misterius dengan telinga lancip itu tersingkir oleh momentum Li Fuchen? Jika tidak, itu pasti akan menimbulkan reaksi dari formasi ilahi kota Firibird. Dan hanya dengan momentum, dewa misterius tingkat tinggi bisa terluka. Lumayan, dia memang orang yang dihargai oleh tuannya. Di atas gedung di dekatnya, seorang pemuda muncul di suatu saat, seorang pemuda dengan insang ikan. Dewa domain rendah. Pemuda dengan insang ikan ini jelas merupakan dewa alam rendahan. Aura di tubuhnya sepadat laut. Li Fuchen mengerutkan kening, tuanmu, mengapa Anda mengundang saya? Li Fuchen tahu bahwa dia harus pergi ke Taman Firibird. Jika tidak, ia akan berkonflik dengan pemuda insang ikan tersebut. Meski ia masih bisa dengan mudah membasmi pemuda insang ikan tersebut dengan mengandalkan auranya, atau hanya mengeluarkan sebagian kecil auranya,
ia juga bisa langsung menjatuhkannya seperti itu, dewa misterius tingkat tinggi dengan telinga runcing. Tapi bukan ini yang ingin dilihat Li Fuchen. Itu akan mengungkap identitas aslinya. Untuk saat ini, dia belum berencana mengungkapkan identitas aslinya. Dan tanpa mengungkapkan kebenarannya, jika dia berkonflik dengan pemuda insang ikan, dia pasti yang akan menderita. Bukan karena saya mengalami kerugian di aspek lain, tapi dari segi aturan. Begitu keduanya berkonflik dan dia tidak bisa mengandalkan momentumnya untuk menekan musuh, maka dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dan begitu dia mengambil tindakan, itu pasti akan menimbulkan reaksi dari formasi ilahi kota Firibird dan menarik penjaga kota Firibird. Pihak lain adalah pelayan Angules, jadi penjaga kota tidak akan melakukan apapun terhadap pemuda insang ikan itu, tapi itu belum tentu terjadi padanya. Jika orang-orang ini tidak tahu bahwa dia adalah teman Murong Feiwu, mereka bahkan mungkin memenjarakannya. Jika saatnya tiba, apakah kita masih harus menunggu Murong Feiwu menyelamatkannya dari penjara? Mari kita tidak membicarakan apakah Murong Feiwu memiliki energi ini atau tidak. Tapi dia juga tidak bisa menolak. Begitu Anda menolak, Anda menantang otoritas penguasa alam mayat hidup, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Belum lagi banyak kartu trufnya, dia juga memiliki boneka dewa tingkat menengah bintang 6, batu besar, bahkan jika itu adalah 100 batu besar, menghadapi penguasa dunia mayat hidup akan mengakibatkan kematian. Pada tingkat dewa dunia, dapat dikatakan bahwa satu langkah menuju ke dunia. Kesenjangan antara dewa dunia bawah dan dewa dunia tengah sangat besar. Di atas ini, dewa dunia atas kelas 2 dan dewa dunia atas kelas 1 sangat berbeda. Dewa alam, penguasa alam biasa, penguasa alam menengah, penguasa alam tinggi, penguasa alam yang kuat, masing-masing lebih kuat dari yang lain, dan masing-masing lebih abnormal daripada yang terakhir. Mereka sepenuhnya satu tingkat di atas yang lain, dan hampir tidak ada kemungkinan transendensi. Bagaimanapun, Realm God sudah menjadi level tertinggi dari Realm Dewa Ziyun. Jika Anda ingin naik lebih jauh, Anda harus meninggalkan alam Dewa Ziyun dan pergi ke alam 1000 dewa yang jauh. Sebagai alam tertinggi dari alam 1000 dewa tengah, alam dewa secara alami berbeda dari alam di bawah alam dewa. Kesenjangan antara tingkat kecil dan tingkat kecil telah diperbesar beberapa kali. Mendengar hal tersebut, pemuda insang ikan berkata jangan salah paham, Nona Murong Feiwu juga ada di pesta Taman Burung Api. Ini pesta persahabatan. Pimpin jalan, dia harus menerimanya, mentalitas Li Fuchen sangat baik. Ketahuilah apa yang menarik. Pemuda insang ikan itu mengangguk, melompat dari gedung, dan memimpin jalan. Firibird Garden, taman pertama di Firibird City. Seluruh taman Firibird dibagi menjadi 99 area, dan tempat pertemuan di Taman Firibird hanyalah salah satunya. Memasuki Taman Burung Api, Li Fuchen melihat burung api yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini. Sebagian besar burung api ini adalah binatang biasa dan binatang buas sejati, dan kadang-kadang beberapa binatang spiritual dapat terlihat. Setelah melewati habitat binatang mitos Firibird, keduanya sampai di tengah area, sebuah tempat berkumpul di udara terbuka. Pestanya sangat meriah, dengan burung api beterbangan ke atas dan ke bawah, dan kendi berisi anggur berkualitas serta sepiring makanan ringan dan buah-buahan diantarkan ke pengunjung pesta. Ada gelembung besar yang seolah-olah menjadi gelembungnya sendiri luar angkasa, dan ada orang-orang di dalamnya. Karena sifat khusus dari gelembung tersebut, orang-orang di luar dapat menyaksikan pertarungan dari sudut lain dengan sedikit mengubah posisi mereka, memberikan orang-orang perasaan baru berada di segala arah tanpa titik buta. Formasi ilahi ini cukup nyaman. Li Fuchen mengangguk diam-diam. Li Fuchen, kamu di sini. Melihat sosok Li Fuchen, Murong Feiwu berjalan dari tempat duduknya. Li Fuchen berkata, seseorang mengundangku ke sini. Angelus. Wajah Murong Feiwu menjadi gelap. Jika dia ingin mengundang Li Fuchen, dia pasti sudah lama mengundang Li Fuchen dan akan menunggu Angules. Alasan mengapa dia tidak mengundang Li Fuchen adalah karena dia tidak ingin Li Fuchen berkonflik dengan Angules, dan dia juga tahu bahwa Li Fuchen tidak terlalu menyukai acara ini. Tapi dia tidak menyangka Angules akan secara khusus memanggil seseorang untuk mengundang Li Fuchen kemari. Ini berarti Angules telah mengarahkan perhatiannya pada Li Fuchen dan tidak akan membiarkan Li Fuchen bersenang-senang. Memikirkan hal ini, Murong Feiwu menjadi marah. Li Fuchen terlibat olehnya. Jika dia menjauhkan diri dari Li Fuchen, Angules tidak akan menganggapnya sebagai ancaman. Meskipun tanpa Li Fuchen, dia tidak akan memilih Angelus. Orang ini terlalu mendominasi. Dengan kata lain, orang-orang di keluarga Platinum sangat mendominasi. Berhati-hatilah nanti. Jika seseorang ingin menantang Anda, Anda dapat memilih untuk tidak bertarung.
Lagi pula, Anda berlatih alkimia. Bahkan jika Anda tidak menantang, orang lain tidak akan mengatakan apapun. Jika tidak berhasil, aku akan membantumu. Kamu memblokirnya, kata Murong Feiwu. Dia siap menarik garis yang jelas dengan Angules. Dia benar-benar bertindak terlalu jauh, bahkan Yan Mingzun pun tidak. Jika dia tidak mengungkapkan sikapnya, dia bukanlah Murong Feiwu. Terlebih lagi, meskipun keluarga Baijin sangat kuat, bagaimana mereka masih bisa menghancurkan keluarga Murong? Pertama-tama, kota Firibird adalah wilayah penguasa dunia mayat hidup. Selama penguasa dunia mayat hidup ada, keluarga Baijin tidak akan ada diperbolehkan membuat masalah. Kedua, meskipun keluarga Murong memiliki kekuatan militer yang rendah, itu hanya keluarga alkimia, tetapi memiliki banyak teman dekat dengan keluarga seni bela diri. Tidak peduli seberapa mendominasi dan kuatnya keluarga Baijin, mereka harus berpikir dua kali sebelumnya berurusan dengan keluarga Murong. Oleh karena itu, Murong Feiwu tidak takut pada Angules, dia hanya tidak ingin membawa masalah pada keluarga. Namun bukan berarti ia tidak memiliki harga diri dan keuntungan sendiri. Angules telah mencapai batasnya. Tidak masalah, para prajurit akan menutupi air dan bumi. Li Fuchen ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Angules. Meskipun dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, dia tidak perlu melakukannya mengungkapkan terlalu banyak kekuatan di sebuah pesta. Dia hanya perlu mengungkapkan sedikit kekuatan, sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Yang paling penting adalah Li Fuchen tidak mau menyerah. Jika Anda menoleransinya sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Dia memutuskan bahwa siapapun yang menantangnya di pesta itu, dia akan menerimanya. Lawan yang ingin dia lawan tidak akan memiliki siapapun untuk dikirim dan akan kehilangan muka. Murong Feiwu berkata jangan marah. Saya tahu Angules tidak akan melakukan apapun yang tidak pasti. Jika dia ingin mempermalukan Anda, dia pasti telah mengatur banyak Tuan Misterius. Tuan Misterius itu sangat kuat untuk Murong Feiwu hanya Dewa Misterius tingkat tinggi tingkat 2. Ini karena dia mempraktikkan aturan 5 elemen. Jika dia mempraktikkan aturan biasa, paling banyak dia akan menjadi Dewa Misterius tingkat tinggi tingkat ketiga. Menurutnya, Li Fuchen hanyalah seorang guru mistik biasa dan guru mistik biasa. Hal utama adalah Li Fuchen masih terlalu muda, baru berusia 1000 tahun. Jika dia berlatih selama beberapa ribu tahun lagi, dia mungkin tidak bisa menjadi guru misterius yang kuat atau guru misterius dalam daftar guru misterius kota Firibird. Jangan khawatir, tidak mudah membuatku malu. Li Fuchen tersenyum dan berkata, Oke, Murong Feiwu tahu bahwa Li Fuchen terangsang oleh kesombongan, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Dia hanya bisa berharap bahwa ilmu pedang Li Fuchen benar-benar kuat dan dia tidak akan kalah terlalu menyedihkan. Duduk saja di sebelahku. Li Fuchen mengangguk dan duduk. Setelah menyesap anggur dan melihat situasi pertempuran di dalam gelembung, Li Fuchen melihat sekeliling dan dengan cepat melihat Angelus, yang datang terlambat. Semuanya, ada yang harus kulakukan dan aku tertunda untuk sementara waktu. Kuharap itu tidak akan mempengaruhi suasana hati semua orang. Dengan mengatakan itu, Angelus berjalan menuju ke arah Murong Feiwu dan Li Fuchen. Li Fuchen, kan, bisakah kamu memberi jalan? Feiwu dan aku ingin mengatakan sesuatu. Tidak nyaman bagimu untuk berada di dekatku. Jejak kemarahan melintas di mata Murong Feiwu. Angelus, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja secara langsung. Aku akan mendengarkan. Angelus tidak berbicara, tetapi menatap Li Fuchen dan memberi isyarat padanya untuk mengubah posisi. Li Fuchen sepertinya tidak melihat pihak lain dan terus minum anggur serta makan makanan ringan dan buah-buahan. Li Fuchen. Angelus marah, dan momentum kental meledak dan menyelimuti Li Fuchen. Pengendalian momentum oleh Angules sangat canggih. Kecuali Li Fuchen, yang lain hampir tidak terpengaruh oleh momentum tersebut dan bahkan tidak dapat merasakan adanya momentum tersebut. Murong Feiwu merasa ada yang tidak beres karena jaraknya yang begitu dekat. Li Fuchen menoleh dan melihat ke arah Angelus. Wah, beginilah caramu memperlakukan orang yang kamu undang. Aura Angelus sangat kuat, tapi itu saja. Belum lagi lawannya hanyalah Dewa Alam Tengah, meskipun itu Dewa Alam Atas, atau bahkan Dewa Alam Bawah atau Dewa Alam Tengah, jangan biarkan dia menderita kerugian hanya dengan mengandalkan momentum. Meski Dasi adalah boneka dewa dan bukan kehidupan nyata, ia masih bisa melepaskan momentum. Tahukah Anda, Dasi adalah boneka dewa tingkat menengah bintang 6, sebanding dengan dewa dunia tingkat menengah. Aku, Angelus, sangat menghargaimu, jadi aku mengundangmu. Aku tidak menyangka kamu akan bersikap tidak sopan. Itu bagus. Angelus meletakkan momentumnya,
dan pada saat yang sama dia diam-diam terkejut bukan Master Misterius biasa. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin dia bisa menahan auranya. Meskipun dia baru saja melepaskan sejumlah kecil aura, itu terutama karena dia takut mempengaruhi orang-orang di sekitarnya, terutama Murong Feiwu. Wajah tidak diberikan oleh orang lain, itu diperoleh oleh diri sendiri. Li Fuchen berkata dengan tenang. Huff, Angules mendengus dingin. Dia memutuskan bahwa dalam pertemuan ini, dia akan mengajari pihak lain bagaimana berperilaku, pihak lain akan menerima tantangan itu. Dia jangan khawatir sama sekali, dia punya banyak cara untuk memaksa lawan bertarung. Adapun Murong Feiwu, sejujurnya, dia tidak khawatir pihak lain tidak bahagia sama sekali. Tidak masalah jika dia tidak bahagia, dia, seorang junior, tidak diperbolehkan berbicara tentang pernikahannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menurut. Orang-orang yang menghadiri pesta itu, kecuali Li Fuchen dan Murong Feiwu, pada dasarnya adalah Dewa Domain. Dia adalah Dewa Domain muda dari kekuatan bintang 6 dari setiap keluarga bintang 6 di kota Firibird. Tentu saja masa muda ini relatif. Banyak Dewa Domain yang sudah berusia jutaan tahun. Dibandingkan dengan Li Fuchen dan Murong Feiwu, mereka pasti sudah tua. Tapi di level Dewa Domain, mereka memang anak muda. Bagaimanapun, Dewa Domain bisa hidup lebih dari 10 hingga 2 miliar tahun, jadi jutaan tahun bukanlah apa-apa. Namun secara serius, arti sebenarnya dari masa muda di alam Dewa Ziyun adalah mereka yang berusia di bawah 100.000 tahun dan di atas 100.000 tahun, dan termasuk dalam generasi muda. Di dalam gelembung, orang-orang yang bertarung secara alami bukanlah orang-orang yang menghadiri pesta, tetapi Master Xuan yang mereka bawa. Pada pertemuan tingkat dewa di kota tingkat ketiga, biasanya terjadi pertarungan judi. Tentu saja, pertarungan perjudian tidak akan dilakukan secara langsung, tetapi akan dilakukan oleh para Master Misterius. Para Master Misterius ini adalah pelayan mereka, elit yang dilatih oleh keluarga mereka, pengikut, atau diundang secara khusus. Singkatnya, semakin sering Tuan Misterius yang mereka bawa menang, semakin banyak wajah yang mereka peroleh. Umur para Dewa Domain terlalu panjang dan mereka harus selalu bersenang-senang. Jika 10 hingga 2 miliar tahun dihabiskan untuk bercocok tanam, itu akan terlalu membosankan. Semuanya, saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Saya yakin banyak dari Anda harus mengenal orang ini. Dia adalah Li Fuchen, orang pertama dalam konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 di negeri utara Anda, tiba-tiba Engelus berkata dengan keras. Ternyata dia adalah Li Fuchen, Dewa Pedang dan yang misterius. Mencapai pencapaian seperti itu di jalur alkimia sungguh luar biasa, luar biasa. Tidak, Yu Mingguang, Dewa Misterius Tiandan, sudah melakukannya menjadi yang pertama dalam 2 periode, tapi kali ini dia kalah dari. Dia adalah generasi muda dan daun nomor 1 di negeri utara. Nama ini sangat bergema. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Li Fuchen, tetapi mereka semua pernah mendengar tentang dia. Bagaimanapun, kota Firibird adalah kota alkimia yang suci, dan mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui tentang ahli alkimia muda dan nomor 1 di wilayah utara. Angelus tersenyum dan berkata saya, Angules, juga sangat ingin tahu tentang cara alkimia, tetapi yang lebih membuat saya penasaran adalah ilmu pedang Li Fuchen. Dia dikenal sebagai Dewa Pedang Misterius dan, tentunya, selain kemampuannya di bidang alkimia, prestasinya dalam ilmu pedang tentu saja tidak rendah. Mengapa Anda tidak membiarkan Li Fuchen menunjukkan keahliannya? Saya pikir tidak apa-apa. Li Fuchen, tunjukkan saja keahlian Anda. Berjuang, dia adil seorang guru misterius biasa, kata seseorang dengan keras. Angules berkata tidak perlu. Kali ini saya datang ke kota Firibird dan membawa banyak master misterius dari Tanah Timur. Kebetulan mereka melihat gaya generasi muda master alkimia di Tanah Utara. Lihatlah di pedang, apakah gelar dewa dan Xuan layak untuk nama itu. Li Fuchen, hati-hati. Kata-kata Angelus masuk akal dan masuk akal. Jika Li Fuchen menolak melawan, itu adalah kesalahan Li Fuchen. Oleh karena itu, tidak mudah baginya untuk membujuk Li Fuchen saat ini. Li Fuchen mengangguk dan berdiri. Kalau begitu, aku akan melihat kekuatan penguasa misterius di wilayah timur dan melihat perbandingannya dengan wilayah utaraku. Saat dia mengatakan itu, Li Fuchen melintas ke dalam gelembung. Segera, seorang guru misterius mengikuti. Orang ini jelas bukan guru misterius biasa, tetapi guru misterius tingkat menengah. Mohon saran, Master Misterius tingkat menengah ini meledak dengan gerakan membasminya segera setelah dia muncul. Lapisan cetakan telapak tangan menyelimuti Li Fuchen. Meskipun dia bertanggung jawab menguji Li Fuchen, akan lebih baik jika dia bisa mengalahkan Li Fuchen.
Ledakan. Lapisan cetakan telapak tangan menghilang seperti awan mengambang. Master misterius tingkat menengah tidak tahu apa yang terjadi. Dia terbang mundur, dengan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah muncrat. Sungguh menakjubkan. Hanya dengan satu serangan pedang, Master misterius tingkat menengah tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia layak menjadi dewa pedang dan misterius. Ilmu pedang ini sangat kuat. Ada kebu dewa untuk memverifikasi ini. Ilmu pedangnya Li Fuchen jelas telah mencapai tingkat master misterius yang kuat, dan gelar dewa misterius pil pedang layak untuk namanya. Itu benar. Semua orang mengangguk dan mengakui gelar pedang Li Fuchen. Pil dewa misterius. Wajah Angelus muram. Anak buahnya dikalahkan terlalu cepat, dan mereka bahkan tidak mengukur kekuatan Li Fuchen. Karena ini pertarungan perjudian, apa yang bisa kita lakukan tanpa hadiah? Dengan cara ini, siapapun yang kalah dapat melakukan pertunjukan. Angelus tidak berniat bertaruh pada harta karun dengan Li Fuchen. Pertunjukannya berbeda. Tidak masalah jika Anda tampil sekali atau dua kali. Jika Anda tampil terlalu sering, itu akan memalukan. Itu sama saja dengan diperlakukan seperti monyet. Li Fuchen berkata kalau begitu, saya tidak akan dirugikan, kecuali Anda juga tampil secara langsung. Saya akan tampil secara langsung. Angelus terkekeh, Anda benar-benar tahu cara bercanda, tetapi lelucon ini tidak lucu sama sekali. Dengan cara ini, saya akan menambahkan lotre lagi. Selama Anda memenangkan permainan, saya akan membayar Anda 100 triliun batu dewa bermutu tinggi. 100 triliun batu dewa bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil, dan kekayaan bersih banyak master misterius hanya beberapa ratus triliun. Batu dewa gigabit bermutu tinggi. 1000 triliun, dan setiap kemenangan tambahan akan digandakan berdasarkan kemenangan sebelumnya. Sejujurnya, Li Fuchen tidak menyukai 100 triliun. Ada lebih dari 1,5 juta triliun di cincin luar angkasanya batu dewa bermutu tinggi, 100 triliun bernilai 10.000 triliun. Nafsu makanmu besar, oke, aku setuju. Petik 2. Meskipun ada banyak batu dewa gigabit bermutu tinggi, dia adalah keturunan langsung dari keluarga platinum. Selain itu, berapa banyak pertandingan yang bisa dimenangkan Li Fuchen? Tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat berharga baginya untuk menghabiskan beberapa gigabyte batu dewa bermutu tinggi untuk melihat pihak lain ditipu. Tidak rugi. Keterampilan ilahi klon Hei, sayang, 1000 megabita batu dewa bermutu tinggi. Setiap kali Anda memenangkan satu pertandingan lagi, itu akan digandakan berdasarkan pertandingan sebelumnya. Anda akan mendapatkan 1000 triliun batu suci bermutu tinggi, dan jika Anda memenangkan 2 pertandingan, itu akan menjadi 3000 triliun. 3 pertandingan adalah 7000 triliun. Semua orang terdiam ketika mendengar bahwa Li Fuchen mengatakan jumlahnya 1000 triliun batu dewa tingkat. Li Fuchen ini benar-benar berani berbicara. 1000 triliun batu dewa bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Meskipun masing-masing dari mereka adalah murid penting keluarga bintang 6, 1000 triliun batu dewa bermutu tinggi masih merupakan jumlah yang besar bagi mereka. Bukannya tidak bisa dikeluarkan, tapi akan sangat memilukan untuk mengeluarkannya. Di masa lalu, ketika mereka mengadakan pesta perjudian dan perkelahian, mereka hanya akan bertaruh paling banyak beberapa triliun atau 10 triliun batu dewa bermutu tinggi. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertaruh hingga 100 triliun, apalagi 1000 triliun. Diperkirakan hanya Angules, keturunan langsung dari keluarga bintang 6 tingkat penguasa dunia tingkat tinggi, yang tidak memandang batu dewa gigabit tingkat tinggi. Memenangkan 3 pertandingan, kecil kemungkinannya. Ada banyak master misterius di bawah komando Angules. Master misterius biasa dan master misterius menengah hanya layak menjadi pelayan atau bawahannya. Hanya mereka yang berada di atas master misterius tengah yang layak menjadi pengikutnya. Dia akan mengikuti pengikut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. Pengikut tingkat pertama adalah master misterius yang kuat. Pengikut tingkat kedua adalah Master Misterius di Kota Dewa tingkat ketiga daftar Master Misterius, dan pengikut tingkat ketiga adalah Master Misterius di Bumi Barat. Adapun Master Xuan di daftar utama, saya pikir Li Fuchen hanya dapat memenangkan paling banyak 1 atau 2 pertandingan permainan. Maksudku, kecuali Li Fuchen memiliki ilmu pedang dan alkimia. Sungguh menakjubkan, jika tidak, mustahil memenangkan 3 pertandingan. Li Fuchen adalah ahli alkimia nomor 1 generasi muda di negeri utara. Jika ilmu pedangnya sekuat alkimia, dia seharusnya menjadi Master Misterius generasi muda nomor 1 di negeri utara. Master Misterius nomor 1 dari generasi muda di daratan utara, meskipun dia bukan orang pertama dalam daftar Master Misterius, setidaknya dia bisa menduduki peringkat teratas.
Aku ingin tahu apakah Angules akan terlihat buruk nanti. Entah. Kenapa? Ketika dia mendengar mulut besar Li Fuchen, Murong Feiwu menunjukkan senyuman di bibirnya. Meskipun dia tidak mengenal Li Fuchen dengan baik, dia masih memiliki pemahaman tentang karakter Li Fuchen. Pihak lain bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, Li Fuchen sebenarnya adalah orang yang sangat rendah hati. Dan begitu orang yang rendah hati menjadi terkenal, itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Dalam gelembung, Li Fuchen menunggu dengan tenang. Menunggu Angules mengirimkan guru misterius berikutnya. Tuan, aku akan memukulnya dengan pedang kiriku. Di samping Angelus, seorang ahli pedang dengan bekas pisau di antara alisnya berdiri. Oke, jangan gegabah. Angules mengangguk. Kekuatan Zuo Yida tidak lemah. Dia adalah salah satu yang kuat di antara pengikut tingkat pertama. Kekuatan serangannya bahkan sebanding dengan pengikut tingkat kedua, tetapi secara keseluruhan kekuatannya sedikit lebih rendah. Mendengar ini, Zuo Yidao menjilat bibirnya dan berkata, "Jangan khawatir, guru." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi sebilah cahaya dan menyapu ke dalam gelembung. Zuo Yida, ambil pedangnya. Zuo Yida tidak mengatakan omong kosong apapun kepada Li Fuchen. Ilmu pedang tingkat tinggi dan keterampilan magis yang luar biasa, tarian Geng Dao. Geng Dao terdiri dari cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan masing-masingnya sangat mencengangkan. Di luar gelembung, banyak master misterius yang kuat mengerutkan kening. Mereka berpikir bahwa jika mereka digantikan oleh Li Fuchen, mereka tidak akan pernah bisa dengan mudah memblokirnya pedang ini. Pedang kiri ini, belum lagi yang lainnya, kekuatan serangannya pasti yang terbaik. Menghadapi pedang Zuo Yida yang sangat mendominasi, Li Fuchen mengangkat kedua jari telunjuk tangan kanannya dan menunjuk dengan jari pedangnya. Engah, pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti hantu busa dalam sekejap. Saat berikutnya, seluruh tubuh Zuo Yida seperti saringan, dengan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan cahaya pedang menyembur keluar satu demi satu. Itu masih berupa jari pedang, dan pedang kiri telah dikalahkan. Mendesis. Banyak orang terkesiap. Tanpa menghunus pedangnya, dia mengalahkan Raja Xuan yang kuat hanya dengan satu jari pedang. Kekuatan ini sepertinya agak menakutkan. Tentu saja. Senyuman di wajah Murong Feiwu menjadi lebih cerah. Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat Angules kalah dari Li Fuchen dengan 1000 triliun batu dewa bermutu tinggi. Pedang dan Xuan Shen, gelar ini benar. Benar tidak sia-sia, Li Fuchen tidak hanya luar biasa dalam alkimia, tetapi juga dalam ilmu pedang. Sepertinya dia belum terlalu tua. Sepertinya dia baru berumur 1000 tahun. 1000 tahun sayang, ini terlalu berlebihan. Dia hanyalah monster. Bagaimana dia bisa berlatih alkimia dan ilmu pedang? Siapa yang tahu, jika aku tahu, aku akan menjadi dewa dunia. Ya, dia begitu dilebih-lebihkan pada usia 1000 tahun. Ketika dia mencapai usia kita, dia mungkin akan menjadi penguasa dunia yang kuat. Mungkin saja, tetapi belum tentu, pengalaman perkembangan seseorang sulit untuk dijelaskan. Banyak orang yang sangat kuat pada awalnya, tetapi lambat laun menjadi biasa-biasa saja di tahap selanjutnya. Sejujurnya, menurut saya dia tidak pandai dalam alkimia dan ilmu pedang. Kami telah mengalami kemajuan dengan kecepatan seperti ini. Ya, ada banyak master dunia. Faktanya, mereka bukanlah yang terbaik pada awalnya, dan mereka secara bertahap mendapatkan kekuatan di kemudian hari. Mendengarkan diskusi semua orang, Angelus mengerutkan kening. Jiulai, ayolah, kata Angelus pada Master Xuan pendek. Ya, Master Xuan yang pendek berdiri dan memasuki gelembung. Begitu memasuki gelembung, Jiulai langsung berubah menjadi 9 sosok. Keterampilan misterius tingkat tinggi yang sempurna, 9 klon hantu. Jiulai bukanlah orang yang tidak dikenal. Sebagai pengikut level kedua selain Angules, Jiulai adalah orang peringkat ke-95 dalam daftar Master Misterius Kota Platinum di Tanah Barat. Meskipun peringkat 95 tidak terlalu tinggi, Anda harus tahu bahwa Kota Platinum adalah kota dewa tingkat ketiga, dan di dalamnya terdapat banyak kota dewa tingkat kedua dan tingkat pertama. Di kota dewa tingkat ketiga, bahkan tidak ada 10.000 guru misterius, tetapi setidaknya 8.000. Di antara 8.000 guru misterius, mereka berada di peringkat 95, hampir 1 dari 100. Tentu saja, Jiulai tidak berani meremehkan Li Fuchen. Dilihat dari cara Li Fuchen mengalahkan Zuo Yidao, dia pasti berada di level yang sama dengannya. Oleh karena itu, ketika dia muncul, dia menggunakan keterampilan ilahi misterius dari klon alih-alih menyerang keterampilan ilahi misterius.
Dia tidak yakin bisa unggul dalam waktu singkat. Jika karena kecerobohannya dia kalah dari Li Fuchen dan mempermalukan Angules, itu disebut ketidakadilan. Apakah ini keterampilan klon yang misterius? Li Fuchen tahu bahwa 99 roh ini semuanya nyata. Pihak lain membagi tubuh dewanya menjadi 9, masing-masing memiliki kekuatan misterius yang sama. Meski termasuk tubuh utama, kekuatan tiap klon akan berkurang. Namun nyatanya, penurunannya tidak banyak. Lagi pula, jumlah kekuatan misterius tidak berdampak besar pada kekuatannya. Akibatnya, mereka yang bertarung dengannya dengan sendirinya akan sulit untuk menolaknya. Lagi pula, sulit untuk menangani hanya satu, dan sulit untuk menghindari terpesona dengan menangani 9 dari mereka sekaligus. Jika dapat dikatakan bahwa keterampilan ilahi domain adalah keterampilan ilahi di antara keterampilan ilahi, dan keterampilan ilahi tubuh ilahi adalah raja di antara keterampilan ilahi, maka keterampilan ilahi avatar adalah yang umum di antara keterampilan ilahi, dan sangat praktis. Namun, kesulitan menciptakan keterampilan ilahi klon sangat tinggi, lebih tinggi daripada keterampilan ilahi tubuh dewa, dan nomor 2 setelah keterampilan ilahi domain. Li Fuchen sejauh ini hanya menciptakan keterampilan klon ajaib. Tentu saja, apa yang diciptakan Li Fuchen adalah keterampilan ilahi domain klon ilmu pedang, bukan keterampilan ilahi misterius. Namun, melawan Jiulai, Li Fuchen tidak perlu menggunakan keterampilan ilahi dari domain klon. Kecuali lawannya 1000 kali lebih kuat, dia layak untuk menganggapnya serius. 99 kebohongan bergegas menuju Li Fuchen dari 9 arah berbeda dan lintasan berbeda. Itu saja, masing-masing dari 9 kebohongan ini menggunakan keterampilan misterius yang berbeda. Jari yang memilukan, tendangan pencakar langit, telapak tangan Suiyun, tinju guntur, tendangan ilahi naga perkasa, tanda seru. Petik 2 titik. Setiap klon dapat menampilkan keterampilan misterius yang berbeda. Ini adalah hal yang paling kuat. Dia berpikir jika orang lain yang bisa menampilkan 4 atau 5 jenis keterampilan misterius pada saat yang sama, itu akan sangat kuat. Kalahkan, Jiulai sepertinya telah melihat adegan di mana Li Fuchen hancur berkeping-keping. Ketika 9 keterampilan misterius mencapai 1 titik secara bersamaan, kekuatannya tidak sesederhana 9 yang lebih besar dari 1. Kekuatannya ditumpangkan. Di luar gelembung, banyak orang menahan napas. Kekuatan Jiulai sedikit di luar imajinasi mereka. Seseorang dapat menampilkan 9 keterampilan misterius pada saat yang sama, yang sangat ajaib tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Murong Feiwu juga sedikit gugup. Jiulai ini sangat kuat, bisakah Li Fuchen menghentikannya? Jiulai telah menghabiskan ratusan ribu tahun dalam hal ini, tapi masih ada gunanya. Di belakang Angelus, berdiri 2 sosok, 1 merah dan 1 hijau. Kedua sosok ini jelas merupakan pengikut Angelus, tapi dilihat dari mana mereka berdiri, status mereka pasti melampaui pengikut lainnya. Pada saat ini, sosok berbaju merah berbicara. Angelus memiliki senyuman di wajahnya. Di antara pengikut yang dibawanya kali ini, Jiulai berada di peringkat ketiga dalam kekuatan. Keterampilan misterius avatarnya dan kemampuan untuk menggunakan 9 keterampilan misterius yang berbeda pada saat yang sama membuat Angelus dia sangat mementingkan hal itu. Sebaliknya, Jiulai tidak akan dikirim untuk bermain kedua. Bagaimanapun, 2 GB batu suci bermutu tinggi adalah masalah kecil, tetapi wajah adalah masalah besar. Sebelum 9 keterampilan ilahi misterius menghantam Li Fuchen, tekanan mengerikan sudah datang dari segala arah. Rasanya seperti orang biasa langsung diceburkan ke dalam air yang dalam dan terkena tekanan air yang tiba-tiba dan menakutkan. Namun kali ini, Jiulai ditakdirkan untuk kecewa. Karena lawannya adalah Li Fuchen. Jika Li Fuchen hanya beberapa kali, 10 kali, atau puluhan kali lebih kuat darinya, dia pasti tidak akan mampu memblokir serangan gabungan dari 9 keterampilan misterius. Tapi Li Fuchen puluhan kali lebih kuat darinya. Tidak ada perbandingan antara keduanya. 9 semut, apapun cara yang mereka gunakan, tidak dapat menjatuhkan raksasa. Li Fuchen adalah raksasa ini. Menghadapi 9 keterampilan misterius yang bersatu, sebuah pedang akhirnya muncul di tangan Li Fuchen. Pedang ini tidak nyata, tetapi dibentuk oleh kekuatan misterius yang kental. Faktanya, Li Fuchen hanya berpura-pura. Jika dia benar-benar ingin mengalahkan Jiulai, dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan, dia hanya perlu melepaskan momentumnya. Di antara semua orang yang hadir, hanya sedikit yang bisa menolak momentum penindasannya. Tapi dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya. Baginya, itu sudah cukup untuk mengungkapkan sedikit kekuatannya. Jadi saat ini, dia harus memberitahu orang lain bahwa dia sedikit lebih serius.
Melambaikan pedang panjang dengan kekuatan misterius, Li Fuchen dengan santai melakukan keterampilan pedang misterius. Dalam sekejap, lapisan cahaya pedang bermekaran seperti bunga teratai, menyebar ke segala arah dengan Li Fuchen sebagai pusatnya. Puff puff puff. 9 keterampilan mendalam langsung hancur, bersama dengan klon Jiulai. Meskipun keterampilan pedang misterius Li Fuchen terlihat sangat indah, tidak ada yang istimewa darinya. Namun Jiulai tidak bisa menghentikannya, ia merasa bahwa yang ia hadapi bukanlah dewa misterius, melainkan dewa raksasa yang berdiri tegak dan kuat. Bumi menjadi hancur. Klon tersebut dihancurkan, dan kekuatan misterius yang tersisa berkumpul untuk membentuk tubuh asli Jiulai. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jiulai tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Perbedaan antara keduanya begitu besar sehingga mustahil baginya untuk mengalahkan yang lain. Di luar gelembung, semua orang gempar. Jiulai seperti itu dikalahkan oleh Li Fuchen. Li Fuchen ini sangat kuat. Wajah Angelus sangat jelek. Dia mengakui bahwa dia telah meremehkan Li Fuchen. Kekuatan lawannya 10 kali lebih kuat dari yang dia harapkan. Beberapa trik. Di belakang Angelus, sosok merah itu berbicara lebih serius. Angules menoleh dan berkata, Honghua, Lu Ye, kamu bisa yakin. Honghua Lu Ye adalah guru misterius terkuat di bawah komandonya, dan dia juga guru misterius di daftar guru misterius Bumi Barat. Kekuatannya tidak sedikit atau dua lebih kuat dari Jiulai. Namun kekuatan yang ditunjukkan oleh Li Fuchen membuatnya sedikit ragu. Jika dia kalah dalam permainan ini lagi, dia akan kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut. Dia tidak hanya harus memberi Li Fuchen 7.000 batu dewa bermutu tinggi, tetapi dia juga akan menghadapi situasi yang memalukan karena tidak ada yang mengirim. Ini bukan yang ingin dia lihat. Sosok merah berkata, saya hanya 70% yakin. Saya yakin sekitar 80%. Premisnya adalah ini sudah menjadi kekuatan penuhnya, atau lebih dari 80% kekuatannya. 70%, 80%. Angules tampak berpikir. Ini bukanlah kepastian yang rendah. Tapi yang paling ingin dia dengar sebenarnya 100%. Tapi sekarang, anak panahnya sudah terpasang di tali dan harus ditembakkan. Aku tidak percaya kamu bahkan bisa menang melawan bunga merah dan dedaunan hijau. Sebuah cahaya terang melintas di mata Angelus dan dia berkata kepada Lu Ye, silakan. Ingat, kamu hanya bisa menang, bukan kalah. Maksudnya, saya paham betul bahwa setinggi apapun harganya, Anda harus menang untuk saya. Oke, Lu Ye menarik napas dalam-dalam. Tekanan terhadapnya tidak kecil, dan kepastian 80% sepertinya tinggi, tapi itu tergantung siapa lawannya. Dia sama sekali tidak mengenal Li Fuchen. Menghadapi lawan yang tidak Anda pahami, kepercayaan diri 80% Anda tidaklah rendah, tetapi juga tidak tinggi. Jika kamu memenangkan satu pertandingan lagi, itu akan menjadi 7.000 triliun batu dewa bermutu tinggi, yang dapat dianggap sebagai pendapatan yang cukup besar. Li Fuchen tersenyum tipis. Tidak ada seorang pun yang tidak suka memiliki terlalu banyak batu suci, dan dia tidak terkecuali. Terlebih lagi, 7.000 batu dewa tingkat tinggi bukanlah jumlah yang kecil, itu cukup baginya untuk berintegrasi ke dalam lebih dari 20 keterampilan dewa bidang ilmu pedang tingkat rendah. Bayangan hijau melintas, dan daun hijau datang ke sisi berlawanan dari Li Fuchen. Kamu sangat kuat. Lu Ye memandang Li Fuchen dengan hati-hati, mencoba menemukan sesuatu dari Li Fuchen. Li Fuchen berkata, saya dapat melihat bahwa Anda juga tidak lemah. Penglihatannya sangat kejam. Dia bisa melihat sekilas bahwa indeks dan intensitas kekuatan misterius Lu Ye jauh lebih tinggi daripada Jiulai, setidaknya selusin dari mereka. Keterampilan Xuan Shen tingkat atas di sekte tersebut, jika tidak, indeks dan intensitas kekuatan Bu Xuan tidak akan terlalu tinggi. Secara umum, pada tingkat dewa misterius rendah, seseorang yang telah menggabungkan beberapa keterampilan dewa misterius rendah dianggap sebagai dewa misterius rendah yang relatif kuat. Menggabungkan hampir 10 dewa misterius tingkat rendah, ia dianggap sebagai dewa misterius tingkat rendah yang sangat terkemuka. Ketika mencapai tingkat dewa misterius tingkat menengah, ia menggabungkan hampir 10 keterampilan misterius tingkat rendah, dan kekuatannya hampir rata-rata di antara dewa misterius tingkat menengah. Menggabungkan lebih dari selusin keterampilan mistik tingkat rendah dianggap unggul. Jika itu juga menggabungkan satu atau lebih keterampilan misterius kelas menengah, itu akan menjadi yang terbaik. Dewa misterius yang lebih rendah dan dewa misterius yang menengah baik-baik saja, tetapi jika menyangkut dewa misterius yang lebih tinggi, perbedaannya mulai semakin besar. Hal ini terutama karena, menurut tingkat kekuatannya, dewa misterius tingkat atas dibagi menjadi dewa misterius tingkat atas tingkat ketiga,
Dewa Misterius tingkat atas tingkat kedua, Dewa Misterius tingkat atas tingkat pertama, Tuan Misterius biasa, Master Misterius sedang, dan Master Misterius kuat. Dewa Misterius tingkat tinggi tingkat ketiga, seperti namanya, memiliki kekuatan tingkat ketiga. Ia hanya menggabungkan selusin keterampilan misterius tingkat rendah dan beberapa keterampilan misterius tingkat menengah. Dewa Misterius tingkat tinggi tingkat kedua telah mengintegrasikan hampir 10 keterampilan misterius tingkat menengah. Dewa Misterius tingkat tinggi kelas 1, dengan lebih dari 10 keterampilan misterius tingkat menengah terintegrasi ke dalam dirinya. Sedangkan untuk menjadi Master Misterius, Anda harus menggunakan keterampilan misterius tingkat tinggi. Jika dia belum mengintegrasikan keterampilan misterius tingkat tinggi, dia bukanlah Master Misterius dalam arti sebenarnya. Seorang Master Misterius biasa harus menggabungkan setidaknya satu keterampilan misterius tingkat tinggi. Seorang Master Misterius tingkat menengah menggabungkan sekitar 5 keterampilan misterius tingkat tinggi. Master Misterius yang kuat menggabungkan hampir 10 keterampilan misterius tingkat tinggi. Selain Master Misterius yang kuat, lebih dari 10 keterampilan misterius tingkat tinggi digabungkan. Pada tahap ini, tidak lagi mudah untuk mengklasifikasikan level. Semakin banyak keterampilan misterius tingkat tinggi yang Anda integrasikan dan semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat kekuatan Anda, dan tidak ada batasan level. Alasan mengapa Li Fuchen begitu kuat bukan hanya karena fondasinya yang baik dan aturan ilmu pedang yang sangat tinggi. Itu karena keterampilan magis yang dia masukkan cukup kuat. Anda tahu, yang dia integrasikan bukanlah skill misterius, tapi skill domain. Apakah hanya karena kamu tidak lemah? Lu Ye mengerutkan kening dan berkata dengan suara pelan namun kuat, apapun yang terjadi, aku akan mengalahkanmu. Petik 2. Li Fuchen tampak tenang. Sombong. Tubuh daun hijau tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi daun hijau terbang yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, dedaunan hijau ini menyapu ke arah Li Fuchen di bawah pengaruh kekuatan tak kasat mata. Sekilas, mereka tampak seperti badai hijau tak berujung dan naga hijau raksasa. Keterampilan misterius tingkat tinggi yang sempurna, Leaf Dragon Fury Scroll. Hah, Li Fuchen menghela nafas ringan. Skill misterius tingkat tinggi yang digunakan oleh Lu Ye agak menarik. Tampaknya itu adalah kombinasi dari keterampilan misterius tubuh dewa dan keterampilan serangan misterius. Keterampilan misterius tubuh dewa dapat membuat orang kebal terhadap banyak cedera dan sangat mengurangi konsumsi kekuatan dewa. Menyerang keterampilan ilahi misterius adalah cara menggunakan kekuatan ilahi sendiri untuk menghabiskan kekuatan ilahi lawan. Kombinasi keduanya sama dengan kombinasi keunggulan keduanya. Ia dapat kebal terhadap banyak luka dan dapat membasmi lawan pada saat yang bersamaan. Dapat dikatakan membasmi dua burung dengan satu batu. Jika Li Fuchen digantikan oleh orang lain saat ini, seseorang yang kekuatannya mirip dengan Lu Ye, atau beberapa kali lebih kuat dari Lu Ye, dia mungkin akan menderita kerugian saat ini. Keterampilan ilahi misterius dari serangan tubuh ilahi tidak mudah untuk ditangani, dan pasti sangat sulit untuk dibuat. Sayangnya, orang yang dihadapi Lu Ye adalah Li Fuchen. Seseorang yang tidak bisa dihitung dengan menggunakan akal sehat. Kekuatan misterius diringkas menjadi pedang, dan Li Fuchen mengayunkan pedangnya, menyebabkan kekosongan menjadi tergagap. Saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh naga raksasa hijau itu. Tidak bagus. Naga hijau itu menghilang, dan daun hijau terbang dengan wajah pucat. Lawan hanya menggunakan satu pedang, dan sebagian dari kekuatan misteriusnya dikonsumsi. Kami hanya dapat mengungkapkan kartu truf kami. Selama penerbangan terbalik, Lu Ye membuka tangannya dan masing-masing menggambar setengah lingkaran di ruang kosong. Daun hijau tak berujung terbang keluar dari tubuh Lu Ye lagi, tapi kali ini, daun hijau itu sendiri tidak berubah menjadi daun hijau. Daun hijau terbang ini semuanya terkondensasi dari kekuatan misterius Lu Ye. Jumlah daun hijau bertambah tanpa henti. Setelah beberapa tarikan napas, semua orang tidak bisa lagi melihat daun hijau. Yang bisa mereka lihat hanyalah daun hijau yang melimpah, seperti ombak. Dedaunan hijau mengembang dan menelan Li Fuchen. Keterampilan misterius tingkat tinggi yang sempurna di bidang dedaunan hijau. Benar sekali, kartu truf Lu Ye adalah keterampilan misterius tingkat tinggi yang sempurna. Keterampilan misterius domain terlalu sulit untuk dibuat. Jika dewa misterius tingkat tinggi tingkat ketiga menciptakan keterampilan misterius domain tingkat tinggi biasa, dia bisa menjadi dewa misterius tingkat tinggi tingkat kedua dalam sekejap. Buat domain tingkat tinggi tingkat menengah atau luar biasa dengan keterampilan mistik, seseorang bisa menjadi dewa misterius kelas 1. Ini masih merupakan dewa misterius tingkat tinggi tingkat ketiga. Jika dewa misterius tingkat tinggi tingkat ketiga digantikan oleh dewa misterius tingkat kedua atau bahkan tingkat pertama,
setelah menciptakan keterampilan misterius domain tingkat tinggi, kekuatannya akan meningkat, sebanding dengan Tuan Misterius itu. Tentu saja, secara umum mustahil bagi Dewa Misterius tingkat tinggi tingkat pertama, kedua, dan ketiga untuk menciptakan keterampilan misterius tingkat tinggi, bahkan jika mereka dapat menciptakan keterampilan misterius tingkat tinggi, mereka tidak dapat menjadi yang pertama, kedua, dan Dewa Misterius tingkat tinggi tingkat ketiga. Adapun Master Misterius lainnya, sebenarnya semuanya telah menciptakan keterampilan misterius domain, tetapi kebanyakan dari mereka adalah keterampilan misterius domain tingkat menengah. Hanya sejumlah kecil orang yang dapat menciptakan keterampilan misterius domain tingkat tinggi. Terlebih lagi, skill misterius tingkat tinggi Luye di alam atas telah mencapai level sempurna, yang tidak sebanding dengan skill misterius tingkat tinggi biasa. Domain daun hijau berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum semua orang bisa berkedip, domain daun hijau hendak menelan Li Fuchen. Li Fuchen, Murong Feiwu menatap bagian dalam gelembung itu, merasa sedikit gugup. Cahaya pedang menari, dan Li Fuchen menghunus pedangnya. Puff puff puff. Setiap cahaya pedang dapat memusnahkan sejumlah besar daun hijau. Hanya saja daun hijaunya terlalu banyak, dan kali ini daun hijau tersebut sebenarnya memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Tidak peduli berapa banyak Li Fuchen yang dihancurkan, mereka dapat tumbuh kembali. Aturan hidup. Jurusan Luye jelas merupakan aturan jalan kayu. Aturan jalan kayu hanyalah aturan biasa. Aturan hidup adalah aturan tertinggi. Daun hijau ini dimaksudkan untuk menggunakan bidang daun hijau sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan aturan jalan kayu dan aturan hidup, dan secara bertahap maju ke aturan hidup. Dalam hal ini jauh lebih sederhana daripada langsung mempraktikkan aturan hidup. Akui kekalahan. Tidak mungkin bagimu untuk menghancurkan domain daun hijau milikku. Benarkah? Li Fuchen tersenyum tipis. Jika dia mau, selama dia memperlihatkan lebih banyak kekuatan, dia bisa secara langsung dan keras menghancurkan bidang daun hijau lawan. Tapi Li Fuchen tidak berniat melakukan ini. Jika Anda ingin menghancurkan domain lawan dengan keras, Anda harus setidaknya puluhan kali lebih kuat dari lawan. Ini terlalu berlebihan dan terlalu mencolok. Hampir seketika, domain daun hijau menelan Li Fuchen. Melihat ini, Luye menghela nafas lega. Angules dan Honghua juga menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa di domain daun hijau, lebih baik tidak jatuh ke dalamnya. Begitu mereka jatuh ke dalamnya, akan sulit untuk melarikan diri kecuali kekuatan mereka 10 kali lebih besar dari daun hijau. Hati Murong Feiwu berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa artinya jatuh ke wilayah lawan? Sepertinya Li Fuchen akan kalah. Itu normal. Lawan telah menguasai tingkat keterampilan misterius domain tingkat lanjut yang sempurna. Berapa banyak orang yang bisa memblokirnya? Sangat sulit bagi Li Fuchen untuk mendorong lawan ke sini menurutku, jika Luye tidak menggunakan keahlian domain misteriusnya, dia mungkin bukan tandingan Li Fuchen. Menurutku juga begitu. Semua orang membicarakannya, dan tak satu pun dari mereka yang terlalu optimis tentang Li Fuchen. Tapi saat ini, suara Li Fuchen datang dari padang daun hijau. Kamu memiliki keterampilan domain misterius, tapi aku juga memilikinya, dan keterampilan itu lebih kuat dari milikmu. Di ladang dedaunan hijau yang tumbuh tak berujung, sebuah lubang hitam langsung muncul, berisi aturan kendo yang menakutkan. Saat berikutnya, hamparan dedaunan hijau yang tampak tak berujung ditelan oleh lubang hitam, dan bahkan aturan kehidupan yang terkandung di dalamnya pun ditelan dan diubah. Keterampilan ilahi domain kendo tingkat rendah tertinggi domain pedang hundong. Tentu saja, Li Fuchen hanya melepaskan sedikit kekuatan dari domain pedang hundong. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan domain pedang hundong dengan seluruh kekuatannya, taman akan hancur. Setiap orang yang hadir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Situasi berbalik begitu cepat sehingga masyarakat menjadi lengah. Tidak mungkin. Greenleaf sekali lagi menampilkan Greenleaf Domain, mencoba menyelamatkan situasi. Sudah berakhir. Li Fuchen menusuk tubuh lawan dengan pedangnya, hanya memusnahkan sedikit kekuatan misterius lawan. Bersambung. Hiatus